Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @guiernal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Harus gelap sama sekali. Dalam beberapa saat matamu akan menyesuaikan. Terlentanglah di lantai. Tepukan telapak tanganmu 3 kali ke bawah, ke lantai. Tunggu sejenak, lalu berjongkoklah dan bungkukan badanmu. Lihat di antara selah kakimu. Sebuah cangkir berisikan teh lemon diletakkan di meja. Berikutnya tabung V60 Aceh Gayo dan sebuah gelas kaca bening. Disusul sebuah gelas besar berisi air putih. Sebuah kertas tipis diletakkan di atas gelas air putih itu, supaya airnya tidak terkena debu. Ada lagi, Mbak. Pria berseragam hitam berlogo kedai 5 Coffee itu tersenyum tidak terpaksa. Gadis itu menggeleng dan mengucapkan terima kasih. Oke, sampai di sini aku lagi-lagi kudu bilang bahwa semua toko dan tempat disamarkan. Yang bercerita kepadaku adalah gadis ini, dan aku mendapatkan beberapa tambahan sumber dari beberapa orang yang nanti mengetahui peristiwanya maupun yang mengetahui lokasinya. Snack mungkin. Ada french fries, mendoan, singkong keju, pisang bakar. Gadis itu menyangka senyatanya pria itu lebih ingin berlama-lama di mejanya daripada benar-benar menawarkan menu. Dia menunjuk buku menu yang masih ada di atas meja dengan telunjuk kanannya sambil terkikik kecil. Saya udah meminta menunya ditinggal di sini kok tadi. Jadi kalau mau pesan lagi saya panggil masnya nanti ya. Siap. Masih dalam senyuman. Serupa pria itu menggapit nampan aluminium itu di dadanya, lalu menampakkan dirinya hendak berbalik ke meja barista. Namun baru 2 langkah pria itu berbalik kepadanya. Ini sendirian? Gadis itu tertawa. Iya bud, serius ini ada apa sebenarnya? Pria itu menyungging senyum malu-malu, lalu tiba-tiba mencomot kursi sebelah sang gadis, mendudukinya, meletakkan nampannya di atas meja. Saya tadi taruhan sama teman saya barista lain itu. Sang gadis melihat pria yang dimaksud. Pria seusia dengan yang ada di depannya ini. Pria itu sedang mengelap coffee bar sambil cengar-cengir geli. Mengetahui bahwa sang gadis melihatnya, kawan barista itu membuang muka sambil tetap cengengesan, mengelap sisi meja yang lain. Saya harus bisa dapat nomor mbaknya. Gadis itu membuka rahangnya dan menggeleng-geleng. What? Pria itu menampakkan wajah bersungguh-sungguh. Usaha mbak, usaha. Aku bukan cewek macam itu. Mungkin masnya pikir apa yang mas lakukan itu lucu-lucuan, tapi nggak banget. Dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk selingkar cincin di sana. Aku udah tunangan. Dia menampakkan wajah serius. Pria itu menjadi nampak bersalah. Tapi tidak selang beberapa detik, sang gadis tersenyum kembali dan tertawa. Sorry. Aku kebawa terlalu serius juga. Gadis itu masih meneruskan tertawanya. Mas, kalau mau kenalan sama cewek itu hari ini ada Instagram Tinder. Cantik-cantik tuh banyak. Mau model apapun juga ada. Tapi kamu gak bisa ngelakuin barusan ke sembarang cewek. Respect lah, dan kamu bakal juga dihargai. Tapi sorry, hariku hari ini juga agak berat. Jadinya aku gak bisa guyonan juga. Biasanya aku juga nganggep perkara ini enteng. Tapi kebawa masalah tadi siang jadi uring-uringan. Gadis itu tertawa. Sorry, banyak omong ya. Pria itu menundukkan kepalanya. Maaf mbak, gak bermaksud. Gak menghargai juga. Bercandanya kami kelewatan. Enggak. Aku juga yang terlalu serius. Kenalan aja ya. Ella tersenyum, mengulurkan tangannya. Aku Ella. Dan pria itu membalas uluran tangan Ella dan menjabatnya, menyebutkan namanya. Dia bangkit dari kursi, memajukannya kembali ke bibir meja dan bersiap pergi. Ella memanggilnya. Mas, bentar.
Dia membuka tasnya dan mengambil kertas yang menutupi gelas air putih di depannya. Dia membuka handphonenya, menggeser layarnya beberapa kali, lalu menuliskan sebaris nomor di sana. Ella memberikan nomor itu kepada sang pria. Pria itu menerimanya dengan sumringah sambil melirik kepada teman baristanya yang nampak mengumpat ikut kegirangan. "Itu nomor toko papa saya. BM di Jalan GM. Toko bangunan itu, tahu kan? Kalau masnya butuh semen, kayu atau sekalian paku buat nyantet orang, bisa hubungi nomor itu." Suara Ella jelas cukup keras karena teman barista di coffee bar tertawa ngakak. Ella tertawa keras juga. "Nanti tak bilangin sama bapak kalau yang beli masnya biar dikasih potongan." Ella ngakak. Pria itu akhirnya ikut tertawa juga. Mukanya merah padam, tertawa dan malu sekaligus. "Minta nomor anaknya dikasih bapaknya," dia melanjutkan. "Ya, selama janur kuning belum melengkung ya mbak, siapa tahu jadi mertua." Ella terpingkal semakin keras, mengangguk-anggukan kepalanya dengan keras sambil memegang perutnya. "Makasih calon istri," sambung sang pria. Lalu melihat nomor yang ada di kertas itu. "Salam kenal mertua." Dia mengangguk kepada Ella. Ella masih tertawa, begitu juga dengan teman barista. Ella mendengar kawan barista itu mengoblok-ngoblokkan kawannya itu. Ella menganggukkan kepalanya kepada mereka berdua, berusaha untuk berhenti tertawa. Dia mengambil cangkir yang berisi teh lemon, menyesapnya sedikit dan mengambil tisu. Tertawa itu membuatnya sampai berkeringat. Dia menggeser tabung V60, gelas kaca dan gelas air putih ke depannya. Minuman itu memang bukan untuknya. Dia tidak bisa minum kopi, jantungnya akan berdebar-debar. Ketika itu sebuah motor diparkir di depan kafe. Ella hafal bunyinya. Seorang pria muda membawa tas ransel dengan rambut acak-acakan masuk, duduk di kursi di depan V60 itu, lalu meminum air putihnya. Pria yang baru datang itu mencari-cari sesuatu di dalam tasnya. Ella tersenyum nakal. Dia mengangkat tangannya dan menatap sejenak kepada barista yang tadi menggodanya. Dia menekuk jari-jarinya, kecuali jari manis di mana cincinnya berada. Memuntir-muntir cincin itu sejenak, lalu meletakkan kembali tangannya di meja. Ella bisa mendengar pria itu dan kawannya mengumpat-ngumpat sambil tertawa. Lalu si pria barista itu mengatakan dengan keras, "Kena sliding saudara-saudara." Suaranya cukup keras sehingga membuat beberapa pengunjung kafe melihatnya. Beberapa orang yang melihat adegan Ella bersamanya ikut tertawa. Demikian juga 3 waiter yang duduk di meja tersendiri di ujung kafe. Tetapi pria yang baru saja datang menatap pria itu dengan bingung dan menghadap kepada Ella. "Kenapa?" tanya Tio, si pria yang barusan datang. Ella menggeleng. "Enggak apa-apa." Cincin yang dikenakan di jari manis itu jelas bukan cincin dari Tio. Mereka berdua masih sama-sama mahasiswa, tidak akan cukup kuat untuk membeli cincin serupa itu dari uang saku mereka. Cincin itu diberikan ibunya beberapa tahun lalu ketika ulang tahunnya ke-17, menandai bahwa dia sudah gadis dewasa dan setelah ini harus bisa menjaga dirinya. Apalagi perempuan, tanggung jawab menjaga diri menjadi kewajiban yang sering kali lebih berat daripada laki-laki. Tapi cincin itu bisa digunakannya untuk mengelabui orang-orang yang menggoda dan mengganggunya. Kalau bisa berguna untuk tujuan lain, mengapa tidak? "Tumben ngajak sini, mahal kan?" tanya Ella. Tio tersenyum. "Awal bulan, lagian 5 kopi itu masih harga Indonesia kok, masih harga mahasiswa. Biar kamu pernah ke tempat yang sering kuceritain. Lagian ini kan malah lebih dekat ke rumah kamu. Keliling-keliling non. Kalau pulang jangan di rumah saja, dolanya malah ke tempat-tempat lain, kotanya sendiri gak dijelajahi." "Idih, ngapain main ke tempat-tempat ngopi gini? Lagian di M ada apa? Adanya cuma waduk sama air terjun. Kamu janji ngajak naik gunung juga sampai sekarang gak kejadian-kejadian." Ella memberondong. Tio hanya tertawa kecil saja. "Minggu depan aja kita ke aku janji." Kota M bukan kota besar. Kota itu merupakan kota persinggahan dari perjalanan ke timur dan ke barat. Namun bukan kota yang sangat ramai. "Mau makan di sini sekalian?" tanya Ella. Teh lemonnya enak banget, manisnya pas. Tapi dia lalu menahan perkataannya sejenak, melihat wajah Tio sebentar. Apakah ada yang berubah dari wajahnya? Ternyata tidak. Ella lalu melanjutkan. "Tapi aku lihat gak ada makanan berat, ada snack itu doang. Kelihatannya dagangan utamanya emang kopi." Tio mengambil buku menu yang disediakan.
Ada nih spaghetti sama pasta-pastaan. Ella menggeleng. Enggak deh, perutku perut Indonesia. Cari pecel lele aja nanti sambil ke tempat yang kamu bilang kemarin. Jadi mau ke sana sekarang? Jadilah, lihat nih. Dia menunjukkan dirinya yang berkaus longgar berlapis sweater dengan leher yang luas hingga ke bahu dan jeans 3/4. Siap berpetualang. Bukan petualangan kali, aku bantu Pak No di sana. Dia baru beli rumah itu, masih diberes-bereskan. Aku bantu-bantu sedikit, lumayan nambah-nambah duit kalau buat pas kepepet. Bisa buat nonton CGV. Ella melihatnya, menghembuskan nafas. Udahlah, kalau buat acara-acara begitu-begitu biar aku aja. Kamu simpen duit kamu, kan sayang juga. Dapatnya berapa, keluarnya berapa. Dihemat. Tio menatap sekeliling kafe. Kafe itu sebenarnya tidak terlalu besar. Ruangannya hanya sekitar 10 kali 10 meter. Ditata dengan apik, tidak kalah dengan kafe-kafe lain di kota-kota besar. Pemilik kafe itu seorang kawannya. Tio selalu menceritakan kawan pemilik kafe ini dengan cara khusus. Dia masih muda, tapi sudah berani berwirausaha. Ella tahu sebenarnya Tio tidak cukup percaya diri, selalu membandingkan dirinya dengan kawannya itu. Ella selalu mengatakan, orang tuanya kan mampu, modalnya ada, ya nggak usah membanding-bandingkan lah. Tapi Tio adalah Tio. Ella menyukainya karena dia pria yang berdaya juang, apa saja dilakukan untuk hidup. Jenis-jenis pria yang tidak banyak bicara, tapi banyak kerja. Hingga membuat dia berkesan misterius. Itu yang membuat dia banyak disukai oleh teman-teman di kampusnya. Bahkan hingga hari ini, Ella merasa banyak sisi dari kekasihnya itu yang belum benar-benar dia pahami. Ella dan Tio sendiri tidak berasal dari kampus yang sama. Tio berkuliah di M, sedangkan Ella kuliah di Y. Mereka hanya bisa bertemu kalau Jumat sore sampai Minggu. Perjumpaan mereka terjadi ketika ada book fair di Y. Tio datang ke book fair itu sedang Ella menjaga salah satu stand buku dari penerbit yang cukup terkenal. Ella bisa membaca bahwa pria yang datang ke standnya itu cerdas. Pertanyaan-pertanyaan bernas diungkapkannya dalam pembicaraannya, menjadikannya betah berbicara lama. Hingga mereka sama-sama tahu bahwa mereka berasal dari M. Lama-kelamaan mereka akhirnya dekat dan jadianlah. Peristiwa di kafe itu adalah 5 bulan jadian mereka. Dia baru beli mesin roasting baru, ujar Tio. Ella selalu kesal kalau Tio sudah mulai berbicara tentang temannya itu. Karena jatuhnya dia lalu akan merasa dirinya tidak mampu. Temannya hebat dan dia tidak ada apa-apanya. Habisin kopinya, cari makan aja yuk. Warung-warung depan kampus, kamu itu makanannya enak-enak. Ella sebenarnya mengatakan itu lebih sebagai usahanya menjaga perasaan Tio. Ngapain buru-buru? Tempat gini enak buat santai. Sang pria menatap sang perempuan. Dia lalu angkat suara kembali. Gak usah terlalu menjaga perasaanku juga, aku ngerti kok. Ella mendesakkan nafasnya. Aku gak suka kalau kamu mulai ngomongkan Bram. Pasti nanti gitu-gitu melulu, lalu jadi uring-uringan sendiri. Tio tertawa. Ya iyalah, santai aja kali. Biasa tiap orang kan punya ciutnya sendiri-sendiri. Aku sadar kok, aku sering ciut kalau urusan gini-gini ini. Maaf. Dia menatap kekasihnya itu. Udah dibawa santai, kita ketemu bukan buat ngomongkan Bram juga kok. Ini tentang kita. Ella memegang tangan Tio. Dan segera suara pria berdem dari meja barista. 2 orang barista di sana memandang mereka dengan muka ngambek. Ella melirik sebentar lalu tertawa. Dia semakin mengeratkan pegangan tangannya kepada Tio. Si barista yang tadi datang kepadanya langsung bernyanyi dengan keras. Lalu temannya, barista yang lain, ikut menyaut dengan menyanyikan refnya bersama-sama. Tio melihat dengan bingung dan tersenyum. Kenapa sih? Ella tertawa melepaskan tangan kekasihnya itu. Gak apa-apa, songong tuh mas-masnya. Tadi dia ngajak kenalan. Dia masih terus tertawa. Tio ikut tertawa, lalu berteriak kepada sang barista yang masih bernyanyi. Sorry mas, udah diinden, coba cek toko sebelah. Kedua barista itu bernyanyi semakin keras. Tamu yang hadir ikut tertawa keras. Beberapa bahkan ikut bernyanyi bersama kedua barista itu. Gila, beneran lewat sini. Ella memegang pinggang Tio kencang. Jembatan itu tidak memiliki pembatas di kiri dan kanannya. Baru saja mereka menelusur sepanjang sungai yang tergolong sepi. Hanya ada beberapa rumah di pinggir sungai itu, dan sekarang mereka harus menyeberang jembatan kecil yang tidak beramping-amping.
Santai saja, gini mau naik gue. Lewat jembatan gini aja udah keder. Motor itu melaju dengan kecepatan stabil di jembatan. Tio tiba-tiba mengerem motornya mendadak dan mematikan mesin. Persis di tengah jembatan. Ella memegang pinggangnya. Kekasihnya itu semakin dekat. Kenapa yok? Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Tio diam sejenak, lalu menoleh ke kanan, berbicara cukup keras dari balik helmnya. Pegangan yang kenceng ya, katanya sayang. Lalu tertawa cekikikan. Sial, kupikir ada apa-apa. Nggak lucu deh. Serem tahu. Ini di tengah jembatan, dodol. Dia melepas sebelah pegangannya lalu memukul helm Tio dengan tangan kanannya. Payah. Tio tertawa lalu menghidupkan motornya kembali. Mereka menyeberangi jembatan itu. Aman. Lalu menelusur kembali jalan sisi sungai yang lain. Jalanan ini lebih sepi. Pohon-pohon besar dan bambu berkelompok-kelompok di beberapa rimbunan. Jika sisi di seberang jembatan masih ada rumah-rumah, di sisi ini murni tanah dengan pohon-pohon besar. Mereka keluar dari jalan sepi sawah itu, melewati sebuah persawahan tebu. Dan di samping persawahan itu nampak lampu-lampu, sebuah desa. Tio berhenti di rumah pertama, rumah yang berjarak cukup jauh dari rumah-rumah lain dari desa itu. Dia menghentikan motornya. Di sekeliling rumah itu pohon-pohon besar, tanaman-tanaman rambat yang memenuhi kebun. Hanya sebuah lampu putih kecil di depan rumah itu yang menunjukkan keberadaan rumah tersebut. Jika lampu itu dimatikan, bahkan dari rumah terdekat rumah ini hanya akan nampak seperti bayangan hitam yang menggunung. Tio, aku nggak lagi pengen wisata horor loh ini. Ella memegang keras lengan kekasihnya itu dan berjalan mendekat kepadanya sekali. Tio menampakkan wajah jahil, tapi melihat Ella benar-benar ketakutan, dia kemudian memeluk bahu gadis itu. Iya, kita kesini bukan buat main horor-hororan, sini sebentar. Tio mengajak kekasihnya itu berjalan beberapa meter sampai ke jalan desa aspal. Tahu jalan ini? Ella melepaskan pegangan tangannya, lalu melihat ke kiri dan kanan. Sebuah spanduk di sebuah warung bertuliskan, Warung Lejar. Berjarak 100 meter dari tempatnya berdiri. Beberapa orang berkerumun di depan warung itu. Beberapa rumah juga ramai. Ella melihat kepada Tio. Lah, ini desa kamu kan? Ella mengenali spanduk itu adalah spanduk warung Bu Ani, tempat ibu Tio bantu-bantu masak dan cuci piring. Bu Ani punya anak kecil perempuan imut berusia 5 tahun yang selalu ikut Tio kemana-mana ketika Tio sedang di rumah, namanya Bening. Namun setiap kali Tio membawa Ella ke rumahnya, Bening selalu nempel dengan Ella. Tio dibuat sewot karenanya. Tio memutar bola matanya. Iya, siapa yang mau ajak kamu Jinyali? Aku itu ngajak kamu ke rumah yang aku perbaikin sama Pak No. Ngapain tadi lewat situ? Kan bisa lewat jalan biasanya. Tio cekikikan. Ella memukul dada pria itu. Kamu ngerjain aku ya? Sialan. Tio tertawa semakin keras. Ella melihat jalan yang baru dilewati motor mereka tadi. Tapi aku kok gak pernah lewat jalan tadi ya? Tio masih tertawa. Itu jalan pintas, lebih dekat sebenarnya kalau dari kota. Tapi kalau malam emang sepi. Tapi ini loh, masih jam berapa? Masih jam 8, ngapain ketakutan gitu? Sengaja nih orang ya? Ella masih cemberut. Sini. Tio menggandeng tangan Ella dan mengajaknya duduk di depan rumah itu. Lihat. Tio menunjuk ke atas, langit bertaburan bintang, seolah semuanya ditumpahkan di angkasa. Ella tahu beberapa gugus bintang dan Tio tahu selain musik klasik, astrofisika adalah sesuatu yang disukai Ella. Apa? Lihat, bintang? Ella tercengang. Gak mungkin jam segini Sirius udah nampak. Ella menatap Tio. Kamu tahu yang biasa disebut orang rasi anjing? Tio menggeleng. Itu dia, coba perhatiin ya, ada 9 bintang yang paling terang di situ. Itu kalau disambungkan bentuknya akan seperti anjing. Lihat. Tio berusaha mengikuti arah telunjuk Ella. Wow. Jadi 9 titik itu bagian dari sebuah gugus yang biasa disebut orang rasi anjing, tapi para astronom menamainya Canis Majoris. Dan Sirius yang menyambungin antara tubuh anjing dengan kepalanya itu adalah salah satu bintang paling terang yang bisa kita lihat dari bumi. Ella bisa berpanjang-panjang menjelaskan hal seperti itu. Biasanya kita bisa lihat dia kalau menjelang tengah malam. Ya, di bulan-bulan ini. Dia memandang kepada Tio dan memeluk badannya dari samping. Oh, makasih ya. Tio tersenyum.
kamu tahu kenapa aku suka tempat ini? Ella memandangnya. Aku ngerasa tempat ini kayak anomali. Rumah ini, bayangin, beberapa ratus meter dari rumah ini sudah perkampungan warga. Kalau kita naik motor, kita lebih dari setengah jam kita sudah sampai di kedai kopinya Bram di pusat kota. Dalam jarak sedemikian dekat, tempat ini seperti ruang yang sama sekali lain. Di sana tadi kita merasa kita seperti didesak-desak oleh keramaian. Kita adalah orang yang kecil di tengah kerumunan. Cahaya-cahaya yang kita jumpai adalah cahaya-cahaya yang dibuat manusia. Kita seolah-olah terhubung dengan semuanya. Namun diam-diam kita merasa kita terpisah dari yang ada di sekitar kita. Semua sibuk dengan cerita masing-masing. Tio masih terus berbicara dan Ella menyimak dengan teduh. Tapi di sini kita adalah kemerdekaan sejati. Kita menjadi satu dengan alam dalam bentuknya yang paling asali. Tidak ada suara buatan di sini. Kita bisa mendengarkan setiap suara jangkrik, bahkan angin di dedaunan. Ella memeluk kekasihnya itu lebih lekat. Tio melanjutkan. Hanya dalam hening kita berjumpa kesejatian. Wajah tanpa kepura-puraan. Ella melepaskan pelukannya dan mengusap-ngusapkan kedua telapak tangannya. Tio menyadari hal itu. Dingin. Ella mengangguk. Dia lalu berdiri di depan Tio, mengangkat suara. Tapi aku ngerasa kota itu juga punya ritmenya sendiri ya. Dan aku rasa gak ada ritme yang salah. Sebut saja Beethoven. Dia punya simfoni 9 yang bergelora. Tapi dia juga punya Manlek Sonata yang menyentuh dan terenyuh. Segalanya ada tempatnya. Ella tersenyum, tapi lalu menampakkan wajah tengil. Tapi apa salahnya juga dengan keramaian? Ngapain sih orang-orang kayak kamu itu kayak anti pada keramaian? Kita kan makhluk sosial juga kali. Tio mengangguk. Kamu tahu lah, ketika kita kecil kita mendapatkan cerita-cerita yang berakhir dengan sukacita. Karena kita belajar bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu menemukan sukacita kita. Kita berjuang untuk meraih sukacita dan kecewa ketika yang terjadi justru sebaliknya. Kita membenci kesedihan. Siapa yang tidak begitu? Kita senang ketika menang dan sedih ketika kalah. Kita melompat ketika jatuh cinta dan tersuruh ketika terluka. Gak ada yang salah dengan itu. Kita diajarkan begitu, tapi kita berhenti mendengarkan sepi. Dia menatap ke arah langit, lalu kepada gadis yang ada di depannya. Namun ketika dewasa kita belajar menerima bahwa kebahagiaan sejati adalah memeluk kehidupan seutuhnya, memeluk sukacita, namun juga memeluk kesedihan, kemenangan juga kekalahan, cinta dan luka, berdamai dengan keduanya. Keduanya tetap berarti, tapi mana yang lebih sering kita jumpai sekarang? Ella berdiri dengan teguh di depan kekasihnya. Kamu tahu ya, kenapa aku milih kamu dan bukan milih Bram? Tio dia mendengarkan, tapi Ella tidak segera menyambung perkataannya. Dia pun bertanya, kenapa? Dan Ella duduk di sebelahnya kembali perlahan-lahan. Rahasia, sialan. Mereka berdua tertawa sekencang-kencangnya. Tio kembali berbicara. By the way, yakin gak mau wisata horor? Kamu sialan ya, suasananya udah hikmat dirusak sama uji nyali. Rumah ini katanya angker loh. Stop, aku gak mau ngarah ke situ, cukup. Ella mengangkat kedua tangannya. Ayolah. Tio menarik tangan kekasihnya itu dan membuka pintu rumah yang ternyata tidak dikunci. Gelap dan bau apek menyerbu hidup mereka. Dia menghidupkan saklar lampu dan sebuah lampu neon di tengah berkedip-kedip sebentar sebelum menyala terang. Ruang tamu rumah itu cukup luas, ada beberapa alat pertukangan di situ. Agaknya bekas digunakan oleh Pak No dan Tio siang tadi. Serbuk-serbuk kayu juga masih bertebaran di sana-sini. Ella berusaha melepas tangannya, tapi tenaganya jelas kalah kuat dibandingkan Tio. Tio menggenggamnya dengan sangat erat, membimbingnya ke tengah ruangan. Tio, lepasin, sakit tahu. Tio melepaskan pegangannya, lalu menatap kepada Ella. Sorry, aku gak sengaja, aku gak maksud kasar. Dia melihat wajah Ella yang tiba-tiba nampak kesal. Dia memegang tangan gadis itu dengan lembut dan tersenyum dengan sangat lembut. Maaf banget, maaf. Ya, dimaafin dong. Ella jelas masih belum bisa tersenyum. Lah, maaf. Ayo berpetualang ke tempat yang belum diketahui. Dia kemudian mengajak gadis itu duduk di lantai. Ini teoriku. Kita itu seringkali takut dengan hal-hal yang gak kita ketahui. Zaman dulu orang gak tahu matahari itu apa. Makanya mereka menganggap matahari itu sebagai dewara
yang disembah. Demikian juga dengan kita, sebut dengan angker itu. Kita tahu dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Padahal bisa jadi sebenarnya tidak menakutkan. Zaman dulu orang menganggap pesawat itu burung besi yang terbang. Mereka takjub dengan itu. Tapi hari ini pesawat bukan lagi sesuatu yang ajaib, kecuali buat orang-orang teknik tentu. Hanya karena kita tidak tahu, kita kemudian menjadi takut. Wajah cemberut Ella hilang karena penjelasan Tio masuk akal. Tahu cara mengalahkan ketakutan? Hadapi ketakutanmu. Buktikan bahwa sesuatu yang kamu anggap menakutin itu sebenarnya biasa saja. Ella merasa penjelasan Tio ada benarnya, tetapi juga ada sisi dirinya yang tidak terima dengan penjelasan itu. Kamu gak serius kan? Namun Tio masih melanjutkan. Katanya di setiap sudut rumah, bukan setiap sudut ruangan, selalu ada yang jaga. Ayo buktiin, kalau memang mereka ada, kita bakalan tahu. Ada cara yang biasa digunain orang. Begini caranya. Tio meluruskan kakinya. Harus gelap sama sekali. Dalam beberapa saat matamu akan menyesuaikan, terlentanglah di lantai. Tepukan telapak tanganmu 3 kali ke bawah, ke lantai. Tunggu sejenak, lalu berjongkoklah dan bungkukan badanmu. Lihat di antara sela kakimu. Kalau mereka memang ada, kamu akan bisa melihat mereka. Ella terkejut, bukan oleh apa yang dikatakan Tio, tetapi di belakangnya. Apa itu? Tadi ada di situ. Tio ikut menoleh ke belakang, di bawah alat pasarahan. Di antara serbuk kayu yang tersebar di sekitarnya tergambar bercak-bercak jejak. Jejak-jejak itu menyerupai jejak kaki kecil, berjalan dari luar ke sudut ruangan di dekat pintu ruang tengah. Tio menoleh kepada Ella. Kita keluar dari sini. Ella masih sempat melihat ke ujung ruangan itu. Nampak bekas ada yang menempati sudut itu. Bekas-bekas serbuk kayu seperti disingkirkan dengan paksa, seperti bekas ada orang yang mendudukinya dan ngesot di sudut itu. Bulu kuduknya merinding. Ayo keluarlah, teriak Tio kepada Ella. Kembali pria itu meraup lengan gadis itu dengan keras. Tio mematikan lampu di ruang tamu itu dan menarik Ella keluar. Pintu itu ditutup dengan keras dan segera mereka berjalan cepat menuju motor Tio. Ella merasa rasa kesal yang berlipat ganda kepada kekasihnya itu. Pria yang selama ini selalu penuh misteri itu benar-benar telah membuatnya ketakutan luar biasa. Ditambah bagaimana perlakuannya kepadanya ketika dia sedang panik dan memaksakan sesuatu. Ella melepaskan genggaman tangan Tio dengan mendidih. Sudah aku bilang, aku gak mau main-main horor. Aku itu gak tahu ya kalau kamu itu bisa maksa kayak gitu. Sorry. Tio mengusap lengan Ella. Dia sempat melirik ke rumah itu sebelum berbalik kembali kepada kekasihnya tersebut. Jangan di sini, kita cari tempat lain. Aku jelaskan. Ella sudah tidak lagi bisa tenang. Dia berjalan ke jalan kampung meninggalkan Tio di belakang dengan motornya. Tio menghidupkan motornya, mengenakan helm dan mengendarainya dengan cepat ke sebelah sang gadis. Tio berhenti persis di sebelahnya mengulurkan helm kepada gadis itu. Please, ini penting aku jelaskan. Dengan terpaksa Ella mengambil helm itu dan naik di boncengan Tio. Tio memboncengnya ke rumah. Namun ketika sampai di rumahnya, ternyata rumah itu terkunci. Ibunya masih membantu di warung Bu Ani dan dia tidak membawa kunci cadangan. Kita ke Bu Ani ya, Ella. Ambil kunci dulu. Ella masih menampakkan wajah yang dongkol karena dia memang masih belum bisa memaafkan sikap Tio kepadanya. Tio jelas-jelas tahu bahwa Ella bukan seorang pemberani. Tetapi pria itu masih memaksakan apa yang dia inginkan. Bermain dengan hantu memang kelihatannya seru untuk banyak orang. Mungkin beberapa orang menganggap hal seperti itu permainan yang menyenangkan. Tapi nyatakan, kita bermain dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, kita tidak bisa mengukur resikonya. Sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Aku gak suka cara kamu memperlakukan aku tadi. Tio menatapnya. Mata pria itu yang tadinya tampak khawatir dan tegang, nampak diusahakannya untuk menenang. Dia menatap gadis itu lekat-lekat. Hingga Ella mengenal kembali tatapan mata itu. Itu adalah tatapan mata kekasihnya yang dia kenal. Tatapan mata yang dalam dan teduh, tetapi tetap menyimpan teka-teki untuk diurai. Tapi mata itu jelas lebih menenteramkan daripada mata yang penuh ketakutan beberapa menit yang lalu. Yo, aku sudah bilang sama kamu kan tadi. Aku sudah senang tadi kamu menunjukkan rumah yang kamu kerjain sama Pak No itu. Bukan rumah yang serem, tapi rumah yang indah. Aku bisa kerasa nyaman di tempat yang biasanya aku tidak akan bisa tenang. Tapi kamu mengubah kembali suasananya. Kamu bahkan menarik aku dengan paksa. Ella memegang pergelangan tangannya yang masih sakit. Aku itu gak ngerti ya sikap kamu.
Kadang kamu itu bisa sangat gentle, tapi kadang sisi dirimu yang penuh teka-teki itu menakutkan dan memuakkan. Namun Ella tiba-tiba merinding kembali melihat bekas telapak kaki anak kecil dan bekas serupa ngesot di sudut ruang tamu itu. Dengan wajah yang tidak berubah, dia menumpahkan rasa kesal dan ketakutan yang tiba-tiba membayang. "Kamu lihat kan tadi, jejak anak kecil di lantai?" Tio mengangguk. "Kamu lihat sudut ruangan tadi, seperti bekas ada orang yang duduk di situ." Tio mengangguk dan kali itu dia menundukkan kepalanya. "Apa yang kamu inginkan, Yo? Kamu pingin aku melihat yang tidak-tidak di tempat itu tadi?" Dia membuang nafasnya. "Sore ini sempurna, Yo. Apa yang kamu lakukan di kafe tadi sampai kamu sendiri merusaknya?" Tio masih menunduk. Entahlah apakah Ella mengharapkan permintaan maaf lagi dari Tio, tapi rasanya untuk sekarang dia masih belum bisa merelakan pemaafannya. Tio mengangkat wajahnya sedikit, sejenak melihat Ella lalu kembali menunduk. "Maaf, aku terlalu jauh. Aku sudah hafal, setelah kamu melakukan sesuatu, kamu akan dengan gampang mengucapkan minta maaf. Yang seperti itu memang gampang. Aku tahunya, kamu itu orang yang mikir mendalam. Apa yang kamu lakuin ternyata payah. Orang yang bersembunyi di belakang kata maaf." Ella mendekat kepada Tio. "Antar aku pulang." "Ella." Tio mengangkat suaranya dan berhenti cukup lama sebelum dia akhirnya bisa memandang wajah kekasihnya itu lagi. "Oke, kalau maafku sudah gak berarti apa-apa. Tapi ada cerita tentang rumah itu. Aku gak percaya selama ini ada yang menunggu rumah itu. Seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya berbulan-bulan ketika dia sedang hamil. Dan ternyata dia baru tahu bahwa suaminya juga menghamili perempuan lain. Perempuan di rumah itu memutuskan untuk menggantung dirinya di kuda-kuda rumah di dekat jejak anak kecil tadi." Ella tiba-tiba terbungkam. Rasa marahnya berganti dengan ketakutan. Sekaligus semuanya menjadi lebih masuk akal, termasuk mengapa Tio menariknya dengan keras dari ruang tamu itu tadi. "Kuntilanak." Tio mengangguk. Dia tetap memandang wajah Ella. Ketika ditemukan orang, janin yang ada di dalam perutnya jatuh ke lantai, pecah seperti daging yang diselimuti gumpalan darah beku. Mungkin karena reaksi tubuhnya ketika lehernya tercekik, tapi janin itu katanya sudah hampir 6 bulan. Orang-orang yang menemukannya bisa melihat mata bayi itu yang terlempar ke penjuru ruangan, otak yang berserakan karena tulang tengkorak yang belum mengeras, tangan dan kaki yang tertekuk dan terpuntir-puntir ke arah sebaliknya, tulang-tulang mudanya yang ambiar di dalam tubuhnya yang masih lunak. "Stop." Ella menahan mulutnya dengan tangan. Tapi gejolak di dalam perutnya tidak tertahankan. Rasa mual dan ketakutan menyerbu naik dari lambung hingga ke rongga mulutnya. Dia memuntahkan isi perutnya. Cairan bening berlumur, potongan-potongan kentang goreng yang tidak terkunyah sempurna, lembek bercampur, keluar dari mulutnya. Bekas makanan yang dimakannya tadi di kafe. Semuanya terlempar ke tanah dalam balutan bau asam dari lambungnya. Bau dan muntahannya membuat perutnya kembali bergolak. Tio mendekati gadis itu, memegang pundaknya, mengelus perlahan. Ella masih memuntahkan beberapa isi perutnya beberapa kali. Tio memijat sedikit bau kekasihnya itu. "Maaf." Ella berusaha menahan dirinya. Beberapa titik air keluar dari matanya. "Mungkin permintaan maafku tadi akan berarti, tapi itu kenyataannya. Aku sadar aku mengajakmu terlalu jauh." Ketika Ella mulai bisa mengontrol perutnya, dia mengambil selembar tisu basah di dalam tasnya. Ella mengelap bekas muntahan di bibirnya. Dia mengambil tisu yang lain untuk mengusap matanya. Dia membuang tisu bekas itu di sudut halaman. Lalu dengan sepatunya menutup bekas muntahannya dengan tanah di sekitarnya. "Maaf, aku nyampah." Dia lalu memandang kekasihnya. "Jangan lakuin itu lagi ya. Kalau aku memang gak mau, jangan dipaksa." Pria di depannya menatap gadis itu dengan tatapan yang mendalam. Pria itu tersenyum sedikit. "Dimaafkan ya. Jangan pernah gitu lagi ya." "Iya, aku janji." Tio mengulurkan kedua tangannya kepada Ella. Gadis itu mendekat dan merangkul pinggang pria itu. Sang pria merangkupkan tangannya ke tubuh gadis itu. "Aku janji, aku sayang kamu." Mereka berdua kemudian berjalan ke rumah Bu Ani. Ella memang tetap minta diantarkan pulang, tapi Tio mengatakan bahwa ada sesuatu di rumah yang hendak dia tunjukkan kepada gadis itu. Sebenarnya perasaan Ella masih bercampur aduk. Dia masih belum mampu mencerna semua peristiwa yang baru saja terjadi. "Ada yang pernah melihat kuntilanak atau bayinya di rumah itu?" Mereka berdua masih berjalan beriringan. Sang pria menjawab,
Itu cerita yang sering diceritakan orang-orang di sini. Ada yang bilang pernah dengar perempuan tertawa, ada yang melihat perempuan pakai baju putih di jendela, ada yang bilang dengar suara tangisan bayi. Karena itu rumah itu harganya murah. Tapi kamu tadi beneran lihat kan? Jejak tadi, bukan cuma aku kan yang lihat? Ya aku lihat, makanya aku pengen segera keluar dari sana. Maaf ya. Perasaan Ella masih ruwet, tapi dia mencoba tersenyum. Enggak apa-apa. Tapi dia kemudian melanjutkan. Kamu tadi ngajak aku ngelakuin nungging lihat di antara kaki. Tadi maksudnya membuktikan itu. Dia mengangguk. Aku kelewatan. Ya, kamu kelewatan. Bu Ani menemui di depan. Tio diminta untuk ke dapur belakang karena ibunya ada di dapur. Ella ditinggalkan di depan bersama orang-orang yang berkumpul di warung itu, mengocehkan masalah desa sampai masalah politik sekenanya. Melihat Ella, orang-orang itu mengangguk. Mereka jelas mengenal Ella karena Tio beberapa kali membawa Ella ke rumahnya. Mereka sering mengatakan, "Beruntung kamu yuk, masa depan cerah," dalam kelakar mereka. Tapi Ella selalu merasa bahwa dialah yang beruntung mendapatkan Tio. Pria itu jenis yang sulit didapatkan. Ada banyak sisinya yang menimbulkan tanda tanya, tetapi setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya serupa kata-kata yang hanya ditemukan dalam buku-buku sastra. Dia hampir mengetahui tentang segala hal, jika tidak karena tarikan keras di tangannya ketika membawanya keluar dan masuk rumah itu tadi. Tio biasanya adalah seorang pria yang lembut. Bening, seorang gadis kecil keluar dari rumah itu, gadis yang hanya setinggi pahanya. Ella duduk menyamakan tingginya dengan gadis itu. Namun Bening malam itu bukanlah Bening yang biasanya dia lihat. Dia melihat mata gadis itu membengkak. Kenapa sayang? Gadis itu tidak menjawab. Tapi seperti biasa dia langsung mengelendot kepada Ella. Ella bertanya kepada ibunya yang melayani pelanggan warung. Kenapa tante? Gak tahu Mbak Ella. Dari tadi sore sepulang dari rumah pojok itu, biasanya ke situ lihat Mas Tio kerja. Tapi kok tadi pulang-pulang nangis di antar Mas Tio. Ketakutan. Tak tanya kenapa gak jawab malah nangis terus. Tak tanyakan ke Mas Tio. Katanya dia tadi berhenti di halaman lama banget, terus lihat ke arah rumah. Tapi terus tiba-tiba nangis. Sama Mas Tio diantar ke sini, gak mau ngomong apa-apa. Mungkin benar, anak-anak seringkali sensitif dengan hal-hal seperti itu. Ella bisa membayangkan Bening yang berdiri di depan rumah, mematung, lalu tiba-tiba menangis. Apakah ada sesuatu yang dilihatnya, tetapi tidak dilihat oleh orang dewasa sepertinya? Tante, rumah itu benar ya katanya angker? Bu Ani kelihatan tidak mau menjawab. Para pria yang berkerumun di depan warung itu yang kemudian menjawabnya. Mereka mengatakan hal yang persis dikatakan Tio tadi, tentang perempuan yang bunuh diri dan beberapa orang yang melihat sosok perempuan dan anak kecil di rumah itu. Sering ganggu Pak. Seorang pria yang duduk berdiri mendekati Bening. Kamu tadi lihat apa Nduk? Bening tidak menjawab. Pria itu menatap Ella dan menambahkan, anak-anak itu kalau sudah surup tidak ada yang berani mendekat ke situ. Katanya aneh-aneh, gampang terjadi kalau surup. Apalagi di rumah-rumah yang sudah ditinggalkan kosong begitu. Bening tiba-tiba membisikkan lirih dalam pelukan Ella. Jahat. Ella menatap mata gadis itu. Ibunya juga mendekat, menunduk di depan anak itu. Ibunya memegang anaknya. Ella melepaskan tangannya memberikan Bening kepada ibunya. Ibunya mengorek. Siapa yang jahat? Tapi Bening tidak menjawab. Dia bergantian menatap ibunya dan Ella. Bu Ani membisikkan kepada Ella. Ini pertama kalinya dia bilang jahat Mbak. Bening mengangkat tangannya ke sebuah arah. Rumah kosong yang tertutup oleh rimbunan kebun dan beberapa rumah lain yang tampak dari warung Bu Ani. Namun baik Ella maupun Bu Ani tahu bahwa gadis kecilnya itu menunjuk ke arah rumah itu. Besok jangan main-main ke sana. Kalau mau ketemu Mas Tio di rumahnya saja. Rumah itu nggak aman Bening. Ibunya berteriak sedikit panik. Ya, suara ibunya memaksa. Gadis itu mengangguk-angguk ketakutan entah kepada apa yang diingatnya tentang rumah itu atau kepada ibunya yang mendesaknya. Ella kemudian mengingat kembali apa yang tadi dilakukan Tio kepadanya. Menyeret tangannya keluar. Kita kadang melakukan sesuatu yang terkesan keras untuk menjauhkan apa yang paling kita cintai dari bahaya. Kita tidak ingin apa yang kita cintai terluka, dan kekerasan kadang menjadi cara kita membela dan membawanya jauh dari hal yang mungkin melukainya. Namun tiba-tiba bulu kuduk Ella merinding, karena seperti ada keping-kepingan tentang rumah itu yang saling bersambung. Dia merasa rumah itu pun tidak aman untuk Tio.
Berada terus-menerus di tengah aura makhluk-makhluk demikian bisa membawanya pada sesuatu yang buruk. Namun di sisi lain dia bersyukur karena malam itu di rumah tadi dia tidak sampai melakukan apa yang dikatakan oleh Tio untuk melihat di antara kakinya. Dia tidak membayangkan apa yang akan dilihatnya jika hal tersebut benar-benar dilakukannya. Tepat ketika itu, Tio keluar dengan membawa kunci rumah di tangan kanannya. Ella tidak bisa menunda untuk mengatakan itu kepada Tio, tetapi yang terjadi justru Bening menangis dengan keras. Semua yang ada di sana terkejut. Tio kelihatan kaget tapi juga ketakutan. Bening menunjuk-nunjuk kepada Tio. Sambil menangis dia meneriakkan, "Takut, takut." Tio melihat di belakang tubuhnya, tidak ada apapun di situ. Ibunya berusaha menenangkannya, menggendongnya, tapi gadis kecil itu masih menjerit-jerit sambil meneriakkan takut. Ibunya berusaha menekankan, "Itu Mas Tio." Tapi gadis itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan terus meneriakkan takut. Bu Ani bertanya kepada Tio, "Tio tadi dari rumah sana ya sama Ella?" Ella bergidik karena akumulasi dari segala hal yang dialaminya malam itu. Beberapa orang di warung itu bahkan berbicara satu dengan yang lain bahwa Tio ketempelan. Semua orang panik. Tio dan Ella nampak tidak tahu harus bagaimana. Tio mengulurkan tangannya kepada Bening. "Ini Mas Tio, Bening. Ada apa?" Tetapi jeritan gadis kecil itu meneriakkan berulang-ulang kata takut semakin keras sehingga tangan Tio semakin dekat. "Mas Tio, pergi saja dulu, biar dia tenang," ujar Bu Ani yang jelas-jelas menampilkan kekhawatiran mutlak di wajahnya. Melihat gadis kecil semata wayangnya itu terus menangis dan berteriak, "Kamu tak antar pulang dulu ya? Coba aku lihat ada apa ini sebenarnya," ujar Tio kepada Ella. Ella mengangguk. Mereka berjalan menjauh meninggalkan Bening yang terus menangis dan suara orang-orang yang mulai ramai berbicara secara terbuka tentang kemungkinan apa yang dialami oleh Tio di rumah ujung itu. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya Ella serius. Tio menggeleng-geleng, lalu mengangkat bahunya. Dia menjawab, "Aku gak tahu. Rasanya ya gak apa-apa. Kata orang kan biasanya kalau gitu itu terasa berat atau gimana gitu. Kamu kerasa gak?" Tio menggeleng. Mereka sampai di depan rumah Tio. Tio membuka pintu rumahnya, masuk sebentar dan keluar lagi dengan sebuah kotak berisi kue kering. "Ini tadi dibuatkan ibu buat kamu." Jika situasinya tidak seperti itu, pasti momen memberikan kue itu akan menjadi momen yang indah dan romantis. Tetapi dengan suara Bening yang masih menjerit-jerit di kejauhan dan suara orang-orang yang ribut dan agaknya semakin banyak orang yang berdatangan ke warung Bu Ani, jelas situasi malam itu jauh dari indah dan romantis. Ketika suara motor Tio menjauh, berpasang-pasang mata melihat pasangan itu pergi dari desa itu. Ella terus berdoa sepanjang jalan supaya tidak terjadi apa-apa. Tio jelas ngebut dan cara berkendaranya tidak seperti biasanya. Beberapa kali Ella meneriakkan hati-hati, tetapi kalut agaknya sudah memakan mereka. Sampai di rumah Ella turun dan menggenggam tangan Tio. "Tio, aku sayang sama kamu, hati-hati ya. Please jangan sampai pikiran kamu kosong." Tio hanya mengangguk sekenanya. Dia mencoba untuk tersenyum, namun kekhawatiran masih terpancar jelas di matanya. Mata memang tidak bisa menipu. Sekalipun bibir kita berkata lain dan wajah kita menampilkan ekspresi yang berbeda, namun mata menceritakan kejujuran. Mata seolah muara bagi jiwa yang tidak bisa berkata lain selain kejujuran. Ella menatap kekasihnya itu pergi. Doanya tidak berhenti demi kebaikan kekasihnya itu. Semoga tidak ada hal buruk yang terjadi. Semoga Bening hanya sedang ngambek, tidak mau digendong Tio. Tapi Ella bisa melihat sendiri ketakutan di wajah dan jeritan gadis itu. Dia seperti tidak melihat Tio, namun sesuatu yang ada di balik tubuhnya. Sesuatu yang setipis angin yang hanya bisa dilihat oleh jiwa-jiwa yang murni, jiwa yang bening. Hampir 1 jam kemudian, Ella turun untuk menutup gerbang rumahnya. Dia masih tidak bisa berhenti berpikir tentang kekasihnya. Dia menyesal mengapa tadi dia harus sempat bertengkar dengan kekasihnya itu. Belum ada tanda kekasihnya memberikan dia pesan sekalipun dia sudah menuliskan dalam WA-nya, supaya ketika kekasihnya itu sampai, dia segera menghubungi Ella dan melakukan doa malam. Namun Ella dibuat terkejut karena di balik rimbunan bonsai beringin di halamannya, kekasihnya itu sedang berdiri di sudut halaman rumahnya. Tio tidak menghadapkan wajahnya kepada Ella, namun justru menghadapkan dirinya ke tembok.
tidak bergerak. Rambut di sepanjang lengan Ella meremang. Dan sebuah pesan WA di HP-nya, dia melepas pandang matanya dari kekasihnya yang berdiri di sudut halaman. Ibu Tio, sebuah WA. Bulu kuduk Ella semakin merinding membaca pesan WA itu. Tio kecelakaan, sekarang kritis di RSUD G. Ella menatap ke arah kekasihnya lagi di sudut halaman. Tidak ada siapapun di sana. Ella menunggu Tio sendirian. Ibunya beberapa jam yang lalu pulang untuk mengambil beberapa keperluan yang akan mereka gunakan untuk berjaga di selasar ruangan. Selasar itu penuh dengan orang-orang yang bergelung tidur atau sekedar menyentuh handphone mereka, membaca berita atau menonton video. Menunggu yang sedang sakit di dalam ruangan. Sudah 2 malam, hanya boleh seorang yang berjaga di ruangan itu. Itu pun harus dengan mengenakan sebuah pakaian khusus berwarna hijau. Ruangan yang agak terlalu luas untuk 4 tempat tidur saja sebenarnya. Sampai kemarin malam hanya Tio sendirian. Tetapi malam itu ada 2 orang lagi yang masuk. Ada alat-alat medis yang tidak biasa yang dipasangkan ke tubuh Tio yang sudah hampir tidak berbentuk. Wajah tegas yang tajam dan kerap menghadirkan pertanyaan itu kini 60% tertutup perban. Hanya bagian hidung, mulut, dan mata kirinya yang nampak. Mata yang ditunggu untuk segera membuka, tapi semalaman pun tidak menampakkan reaksi apapun. Terjadi pendarahan di otak karena tulang tempurung kepala yang retak menabrak aspal dan terseret hingga 5 meter. Kulit yang menutup tulang tengkoraknya pun mengelupas. Tindakan akan dilakukan sekalian dengan melihat pendarahan di otaknya. Jika memang pendarahan terus menyebar, maka tulang tengkorak harus dibuka sehingga darah bisa diambil. Kulit kepala yang kosong akan diambilkan dari bagian paha kanan belakang. Beberapa rusuknya patah, 3 rusuk kanan dan 2 rusuk kiri. Tulang lengan kanannya remuk sehingga tangannya bengkok menjadi 2. Bengkokan biasa di sendi, sebelah lengan dan bengkokan karena tulang lengan yang remuk. Tempurung kaki kanan entah terkena apa karena bisa memutar hingga sampai di belakang kaki. Tabrakan yang sangat keras, konon menurut beberapa saksi. Mereka melihat motor itu seperti dikendari oleh orang mabuk, oleng ke kanan dan ke kiri sebelum menabrak tonggak penunjuk jalan. Motor menggobet ke kiri dan masih di atas motor, dia terlinting oleh motor dengan kaki-kaki yang masih mencengkram tubuh motor. Diakhiri dengan seretan panjang di aspal. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Tio masih bisa hidup adalah sebuah keajaiban. Sebenarnya dokter sudah merujuk Tio ke rumah sakit S karena perlengkapan di RSUD itu tidak cukup untuk memberikan tindakan kepada Tio. Tetapi karena menunggu kabar di rumah sakit S, maka sementara Tio menunggu di tempat itu. Air mata Ella masih menetes mengingat kenangan-kenangan yang mereka buat dalam beberapa bulan ini. Namun kejadian hari itu adalah kejadian yang masih sangat membayang di benaknya. Bagaimana mereka menghabiskan sore hari di 5 Coffee tanpa bertengkar tentang Bram, memandang bintang hingga tangisan bening yang tidak tertahan sampai saat ini. Jika ditanya apa yang dilihat Bening pada diri Tio malam itu, Bening tidak berbicara apapun. Gadis kecil yang biasanya ceria dan selalu menggelendot kepada Tio atau Ella itu bahkan menjadi seorang gadis yang sama sekali pendiam. Ibunya berusaha untuk mencari cara dan membujuknya dengan hadiah, dengan handphone, dan mengajak teman-temannya bermain ke rumah. Tetapi gadis itu lebih memilih untuk bermain sendiri dan mengabaikan semua tawaran ibunya. Hal yang cukup berat bagi ibunya sejak dia adalah seorang janda ditinggal meninggal suaminya dan satu-satunya sukacitanya adalah Bening. Ibu Tio mondar-mandir di antara warga desa. Perempuan yang juga single parent dan harapannya yang bergantung kepada Tio. Dan kini harapan itu terbaring dengan tanda tanya besar, masihkah bisa berharap? Dia bergantian dengan Ella. Ya, Ella diizinkan oleh papa mamanya untuk tidak kuliah dulu selama seminggu ini dan menemani Tio. Mereka tahu bahwa hal tersebut adalah hal penting bagi Ella sekarang. Memaksanya kuliah hanya akan menjadikannya lebih buruk. Hatinya tidak ada di sana. Dulu orang tuanya melarang anaknya untuk berpacaran dengan Tio, mungkin karena latar belakang Tio yang berbeda dengannya. Namun sesudah beberapa kali bertemu Tio, mereka akhirnya berubah, menerima pria muda itu terbuka, mempercayakan Ella kepadanya, entah bagaimana setelah ini. Menunggu dalam ketidakpastian itu menyiksa, lebih menyiksa daripada rasa sakit. Rasa sakit bisa jelas, tetapi menunggu dalam ketidakpastian adalah bersedia hidup
dalam ketidaktahuan sama sekali. Terbuka pada berbagai kemungkinan, termasuk ketiadaan kemungkinan. Menunggu memang menyakitkan. Ella kadang-kadang ingat dengan perkataan-perkataan mendalam dari Tio. Perkataan tentang mendewasa. Dia ingat di rumah itu malam itu. Tio mengatakan tentang ketika anak-anak orang biasanya akan menikmati hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan. Tetapi ketika seseorang mendewasa, maka dia juga siap memeluk sakit. Kebahagiaan dewasa adalah memeluk gembira dan sakit bersama-sama. Tapi siapa yang bisa? Siapa yang ikhlas? Jika boleh, Ella tetap ingin menjadi anak-anak di mana semua cerita berakhir membahagiakan. Tio dengan segala filosofinya. Siapa yang bisa hidup seperti itu dalam kehidupan nyata? Dari jendela Ella melihat Ibu Tio, Pak No, dan Bu Ani yang menggendong bening datang. Ibu Tio melambaikan tangannya kepada Ella, memberikan isyarat supaya dia bergantian. Ya, Ella tidak tidur 2 hari ini. Harinya dihabiskan dengan meratap, menyesal dan berdoa. Ketiganya seolah tidak mendatangkan apapun yang dapat mengubah kondisi Tio. Ella berjalan keluar, tersenyum kepada Ibu Tio, melepaskan pakaian khusus hijaunya dan memberikan kepada perempuan yang lebih tua itu. Suster sebenarnya mengatakan tidak perlu dijaga karena dia dalam perawatan intensif. Jika ada apa-apa akan diberitahu. Mengingat perkembangan Tio tergolong lambat, sampai saat ini dia belum sadar dari komanya. Ella menjabat tangan Bu Ani dan Pak No. Tersenyum kepada Bening yang tidak membalas senyumannya. Gadis kecil itu telah menjelma gadis yang tidak dikenalnya. Bening tidak mau lepas dari gendongan ibunya. Saya lihat Tio malam itu tante, di pojokan halaman saya, persis sebelum saya terima kabar. Ella tidak bisa menahan air matanya yang lagi-lagi harus terjatuh. Bu Ani mengangguk. Dia sudah mendengar cerita itu sebelumnya. Kita nggak tahu lah apa yang akan terjadi. Yang penting sekarang pasrah. Kan seperti itu tidak selalu berarti buruk kan? Kenyataan buruk tante. Lihat saja Tio sekarang masih dalam tangisnya. Maaf ya lah, tante tahu beratnya perasaan kamu. Kita tunggu saja ya, jangan mikir yang macam-macam. Tanpa disangkakan oleh semuanya, Bening mengeluarkan 3 buah permen dari sakunya. Tio memang sering memberikan permen kepada Bening. Gadis kecil itu menyerahkan permennya tanpa mengatakan apapun, lalu kembali menempel kepada ibunya. Buat Mas Tio. Ella mengusap air matanya dan mencoba tersenyum. Makasih ya Bening, nanti Mbak Ella kasihkan ya. Bening masih tidak tersenyum. Dia melihat kepada Ella. Aku gak suka. Suara kecilnya terdengar ketus. Tapi lalu gadis kecil itu menempel ibunya dan menangis lagi. Maaf ya, jadi gampang nangisan sejak malam itu. Saya bawa minggir dulu biar gak mengganggu. Bu Ani pergi. Ella bisa merasakan bahwa apa yang dialami Tio seperti menyedot semangat orang-orang yang ada di sekitarnya. Semuanya sekarang terlihat lebih gontai. Tempo berjalan lebih pelan. Tidak ada lagi kepala yang mendongak, semuanya menunduk. Ella tersenyum kepada Pak No. Pak No justru menatapnya dengan sangat lekat. Namun Pak No bukan pria yang senang beramai-ramai. Pak No orang yang lebih banyak menyimpan dalam diri dan membungkusnya dengan diam. Ella merasa perlu membuka pembicaraan. Paling tidak dia tidak ingin terus-menerus diserang sepi. Sekarang kerja sendiri ya Pak No? Pak No menggeleng. Sejak hari itu, saya belum ke rumah itu lagi. Takut. Lalu hening lagi. Ella tidak tahu harus berbicara apa karena memang tidak terlalu dekat dengan Pak No. Ella melirik pria itu. Dia masih menatap Ella dengan lekat. Seolah ada sesuatu yang dibimbangkannya di benak. Kenapa Pak No? Pak No lagi-lagi menggeleng. Dia masih diam dalam mata yang nampak bimbang. Namun akhirnya perkataan keluar dari mulutnya. Ella lihat. Ada yang beda nggak dengan Tio hari itu? Iya biasa Pak No. Cuma memang kami sempat bertengkar di rumah Pak No itu waktu itu. Dia mengajak saya malam-malam kan. Ella menunduk. Saya menyesal Pak No. Kenapa harus bertengkar malam itu? Bukan itu. Pak No jelas menekankan kata-kata yang baru saja dikatakannya. Ella kembali memperhatikan. Namun wajah pria itu kali ini bukan lagi bimbang, tetapi lebih pada tegang. Apakah Ella mencium sesuatu dari Tio? Ella tidak mengerti maksud pertanyaan ini.
Saya nggak paham maksud pertanyaan Pak No. Pak No berusaha untuk mengungkapkan apa yang dipikirkannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan pikirannya. Dia lalu cuma menggeleng dan tersenyum. Ella tidak paham dengan Pak No sama sekali. Apa hubungan bau dengan yang dialami Tio saat ini? Apakah yang dimaksud Pak No adalah bahwa kedatangan makhluk halus itu memiliki bau-bau khusus? Lalu bau apa yang dimaksud? Dia tidak mencium bau apapun. Tidak ada bau melati, tidak ada bau wangi sesajen, hiu, atau kemenyan. Dia bau seperti Tio yang biasanya. Yang ada adalah kekasihnya itu bau keringat seperti biasa. Tidak ada yang khusus, tidak ada bau darah atau anyir. Namun ketika melihat Pak No, jelas Ella tahu bahwa pria itu menyimpan sesuatu dalam benaknya. Apakah Pak No memiliki kemampuan khusus dengan hal-hal gaib? Membaca yang tidak terbaca orang pada umumnya, melihat yang tidak bisa dilihat mata biasa. Ada apa toh Pak No? Saya jadi kepikiran pertanyaan Pak No. Pak No menatap gadis itu kembali dengan tatapan yang tadi. Maaf ya, Mbak Ella, jangan tersinggung. Apakah Mbak Ella pernah berhubungan badan dengan Mas Tio? Ella terlonjak. Lebih dari pertanyaan apapun, pertanyaan itu jelas bukan pertanyaan yang dia persiapkan. Dia meradang, mukanya merah padam dan nafasnya menggebu. Dia berdiri dari tempat duduknya. Pak No, saya tahu gaya saya seperti cewek yang bebas, tapi saya bisa menjaga diri saya sendiri. Ella beranjak dari tempat duduknya. Dia hendak pergi dari tempat itu, namun berbalik sejenak, menghadap pria yang menanyakan pertanyaan konyol dan tidak tahu diri itu. Lagi pula urusan seperti itu bukan wilayahnya Pak No. Ella pergi, lebih baik bersama bening yang tidak bisa tersenyum daripada bersama pria hidung belang. Ella berbaring sendirian di lantai kamarnya. Dia memutar beberapa voice note dari Tio, sekedar untuk mendengar suaranya. Namun semuanya tidak pernah sama. Foto-foto pun tidak menggantikan kehadirannya. Yang dia butuhkan ada Tio, bukan kepingan-kepingan masa lalu Tio. Dia membutuhkan Tio untuk saat ini di sini. Tio yang seutuhnya. Maka dia sudah meniatkan. Sudah 10 menit dia di tengah kegelapan utuh. Seluruh lampu kamarnya dimatikan. Bahkan lampu dari keyboard laptop dan mouse-nya tidak ada cahaya apapun. Perlahan-lahan dia mulai bisa melihat samar-samar kamarnya serupa bayangan. Dia masih diam dan menunggu sampai beberapa menit lagi, sehingga dia mulai melihat kegelapan itu sebagai pendar-pendar tipis. Dia ingat langkah-langkah yang harus dia lakukan berikutnya. Memukulkan telapak tangannya ke bawah 3 kali. Sudah, dia perlu menunggu beberapa saat. Apakah ini kesempatan untuk menantikan sesuatu untuk datang? Dia berharap yang datang adalah apa yang dilihatnya di sudut halamannya ketika itu. Sekalipun samar-samar, tapi dia berharap berjumpa dengan Tio. Dia menghitung dalam hati, setidaknya 100 hitungan mungkin cukup. Lalu dia bangkit berjongkok. Dia menutup matanya karena diam-diam ada kekhawatiran bahwa dia tidak akan siap melihat apa yang akan dilihatnya. Dia tundukkan kepalanya sehingga bisa berada di tengah-tengah kakinya. Seharusnya dia membuka matanya, tapi dia masih khawatir. Ketakutan masih menguasainya. Bagaimana jika yang muncul ternyata berbentuk pocong atau hantu yang ngesot di lantai dengan wajah yang tercapik-capik? Namun sudah beberapa lama kepalanya berada di antara kedua kakinya. Dia mulai merasakan aliran darahnya lebih banyak berkumpul di kepala. Dia membuka matanya pelan-pelan. Hening, masih kegelapan yang sama. Pendar-pendar tipis cahaya yang terikat pada benda-benda. Ella melihat berkeliling, tidak ada apapun, tidak ada siapapun. Dia menunggu tetap dalam kondisi kepala di bawah di antara kaki. Dia tidak melihat apapun. Permainan bodoh. Mana ada yang seperti itu? Hanya permainan anak-anak yang kurang kerjaan. Dia bangkit dan terduduk lesu, mencari saklar kamar, meraihnya dan menghidupkannya. Setelah lama dalam kegelapan, kini matanya harus menyesuaikan dengan terang. Silau yang terlalu berlebihan, dia kembali melihat berkeliling, tidak ada apapun yang berubah. Dia berharap sesuatu yang berbeda, bukan yang biasa-biasa saja. Dia berharap hidupnya serupa film-film horor yang ditontonnya, hantu-hantu yang bisa diundang dengan permainan jelangkung. Dia berharap tiba-tiba kekasihnya muncul di sisinya, lalu membuat keramik bersama-sama. Dia berharap kekasihnya ada dalam bentuk yang dia kenal, bukan sebagai seonggok tubuh yang terbaring di rumah sakit. Tapi tidak ada. Mengapa cerita dan film-film horor itu bisa sedemikian dramatis, padahal nyatanya hidup ya biasa-biasa saja seperti ini?
Dia berharap bisa bertemu dengan seseorang kiai, pendeta, anak indigo, cenayang, atau dukun sakti yang maha tahu, yang bisa memberitahu bagaimana nasib kekasihnya saat ini. Lalu dengan segala ilmu dan kemahatauan mereka, memberitahu langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kekasihnya. Bukankah di film-film itu selalu ada tokoh yang demikian? Tetapi mengapa dalam hidup ini semua orang biasa saja? Dia kelelahan dengan harapannya. Sudah waktunya tidur, dia benar-benar tidak bisa tidur beberapa hari ini. Dia mematikan lampu besar di kamarnya dan hanya menghidupkan lampu meja, membaringkan tubuhnya dan mencoba menutup mata. Matanya sudah mulai liar ketika dia tiba-tiba melihat sosok di belakang pintu, persis di sudut kamarnya. Sosok yang dilihatnya seperti sebuah bayangan yang berdiri tegak, masih dalam pakaian yang sama yang dikenakannya pada malam dia mengalami kecelakaan. Wajahnya tidak tersenyum, nampak dingin dan tanpa rasa. Bibir itu membuka sejenak, mengucapkan sebuah kata. Ella segera mencoba duduk lebih baik, berharap bisa menghadap wajah yang dirindukannya itu dengan lebih jelas. Tapi sudah tidak ada lagi. Bayangan itu sudah hilang. Dia menghidupkan lampu kamarnya, masih tidak ada. Dia mematikan lampu kamarnya, dan bayangan Tio tidak juga muncul. Dia menangis. Ada rasa tersedak di dalam hatinya. Rasa rindu yang ditahannya sekian lama dan berjumpa yang tidak serupa harapan. Dia menangis sesegukan. Bahkan dalam bayangannya, sang kekasih tidak mengucapkan "aku mencintaimu" atau "aku merindukanmu". Tio justru mengucapkan "bening". Ella kembali menjaga Tio sore itu. Belum ada perkembangan. Ruang di rumah sakit S juga belum ada yang tersedia. Dikatakan paling tidak dia menunggu 4 hingga 7 hari, tapi begitu ada akan segera dikabari. Ella keluar dari ruangan itu. Tidak ada yang bisa dikerjakan selain menunggu. Dia tersenyum kepada suster, dan suster itu membalas senyumnya. Nampak wajah para suster itu menunjukkan rasa kasihan padanya. Biasanya dia bukan seseorang yang senang dikasihani, tapi kali itu dia memang merasa butuh dikasihani. Dalam suasana kritis dunia kita kadang menjadi terbalik-balik. Ibu Tio duduk di luar, tersenyum kepada Ella. "Capek, Nduk?" Ella menjawab dengan senyuman. "Kalau sore begini biasanya dia pulang kuliah langsung bantu-bantu apa. Kadang ya bantu di temannya yang kerja antar-antar barang. Kalau beberapa hari ini ya bantu-bantu Pak No itu. Tidak pernah mau berhenti. Seperti bapaknya dulu waktu masih hidup." Dia menatap Ella. "Dia bisa sembuh kan ya, La?" Ella menghindari tatapan mata Ibu Tio, mengambil nafas panjang. "Iya, Bu, pasti." Menggenggam tangan perempuan di sebelahnya. "Tio itu kan pejuang. Dia gak akan menyerah, Bu. Kita juga jangan." Ibu Tio mengangguk. "Dia itu kuliah, apa-apa ya semua biaya sendiri. Dulu pas lulus SMA, saya minta supaya kerja saja dulu. Nanti kalau sudah punya uang dari kerjanya, dipakai buat kuliah. Tapi dia malah bilang, kalau sudah kerasa megang uang, biasanya orang sudah males mau belajar lagi. Akhirnya ya begitu. Pagi kuliah, sorenya kerja, kadang sampai hampir tengah malam. Kalau Ella gimana ini kuliahnya? Kok malah ditinggal jagain Tio?" "Nggak apa-apa, Bu. Kami itu kan bisa punya jatah izin 3 kali tiap mata kuliah. Minggu depan pun saya masih bisa izin. Di Y pun hati saya nggak tenang. Papa Mama juga sudah izinin." Ella hendak mengatakan tentang apa yang dilihatnya tentang Tio semalam, tetapi dia khawatir itu malah membuat ibunya khawatir. HP-nya bergetar dan sebuah pesan berpendar di layarnya. "Mbak Ella, mohon maaf, saya Bram. Bisa ketemu? Ada yang mau saya omongkan tentang Tio." Kembali di kafe itu, sang gadis duduk di tempatnya, duduk seperti kali pertama dia datang ke tempat itu. Seorang barista yang menggodanya dulu ada di tempatnya. Temannya tidak, mungkin berbeda sip. Tapi barista itu tidak nampak seperti dulu. Dia yang dulu begitu beringas meminta nomornya, kini hanya menyapanya. Itu pun dengan kesopanan yang ditata. Kesopanan yang agak tidak pas dengan wajahnya. Mengapa semua mendadak serba murung ketika dia sedang murung? Benarkah semesta punya cara menyesuaikan alirannya dengan aliran tubuh seseorang? Dan dunia yang dia jumpai sejak kecelakaan Tio adalah dunia yang serba murung. Dia hanya ingin tertawa lagi. Berat. Dalam situasi seperti ini dia berharap barista itu menggodanya. Entahlah mengapa pikiran semacam itu terlintas dalam pikirannya. Dia ingin diinginkan, ingin dihasrati. Apakah dukanya telah menjadikannya sedemikian tidak menarik lagi?
Hingga dulu orang yang menggodanya pun telah berubah menjadi kalem dan penuh tata krama. Ella mengangkat tangannya. Bukan barista itu yang datang kepadanya, seorang pramusaji perempuan. Mungkin usianya sedikit lebih muda daripadanya. Benar, duka ini telah mengubah dirinya. Dia bukan lagi yang menarik, bukan lagi yang menantang dan mengundang orang datang. Dia adalah gadis lesu yang tidak menarik lagi. Bunga yang layu di sore yang gelap dengan pental-pental yang menguning kusam. Siapa yang akan melihat bunga yang lusuh begitu? Dia tidak lagi bersinar. Kehilangan bisa mengubah seseorang sama sekali. Tapi siapa juga yang sebenarnya mau digoda? Dia hanya ingin Tio kembali. Dia tidak butuh rayuan pria yang lain. Dia ingin diingini, tapi bukan dihargai murah seperti tidak berharga. Entahlah, perasaan itu bersilang-silang dalam dirinya. Dia seperti tidak mengenal dirinya lagi. Namun nyatanya sang barista datang juga mengantarkan pesanannya. Barista itu tersenyum simpul, bukan senyum menggoda, bukan senyum pemangsa. Dia meletakkan teh lemonnya di meja. Bram, masih perjalanan ke sini. Ella tunggu sebentar, paling 5 atau 10 menitan lagi. Dia tidak menawarkan apapun lagi, tidak seperti dulu. Mungkin barista itu tahu untuk apa dia datang ke sana. Bukan untuk diajak bercanda atau bernyanyi lagu-lagu setengah gila, atau tertawa-tawa yang tidak semestinya. Tapi sial, mengapa suasananya seperti dia baru saja ditinggalkan mati seseorang, lalu semua orang ikut berduka kepadanya. Dan benar tidak lebih dari 10 menit, pria muda itu keluar dari mobilnya, lalu tersenyum dan berjalan cepat ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya. Bram. Ella membalas dan menyebutkan namanya juga. Bram persis seperti yang diduganya, seorang pria muda di awal 20-an tahun, berkulit langsat dan terawat, dalam tubuh berotot sekali. Jelas bukan otot yang dibentuk oleh kerja paksa seperti otot kekasihnya. Otot-otot Bram dibangun dengan latihan yang terencana di gym ber-AC, dingin, tanpa paparan cahaya matahari. Wajahnya serupa artis-artis muda yang gampang dijumpai di sinetron dan film-film. Wajah yang gampang membuat para gadis merana-rana, mendamba untuk bersama. Tapi bukan Ella. Bagi Ella, sekalipun jenis seperti Bram sangat mudah membuat orang tertarik, namun bukan dibentuk oleh hidup. Akan selalu ada yang hilang dalam proses yang ditata. Hidup selalu penuh ketidakteraturan dan lompatan-lompatan. Program gym, apapun bisa menata keteraturan, tapi justru anti pada ketidakteraturan. Lagi pula dia sering berjumpa dengan orang-orang seperti Bram di mal-mal di kota-kota. Wajah dan tubuh yang semakin seragam hari-hari ini. Orang mungkin melihat Bram sebagai dambaan, pria muda sukses dan bermasa depan. Baginya Bram adalah cerita yang tidak mempesona, enak dilihat tapi tidak membuat lapar. Atau dia hanya sedang rindu saja dengan Tio. Lalu segalanya diukur dengan Tio sebagai standar. Perasaan dari pikiran manusia memang rumit, berkelit-kelit. Keindahannya seperti pacuan yang kesana dan kemari. Sorry, nunggu lama ya? Ella menggeleng. Aku sampai meminta-minta nomor kamu ke papamu, dan dia orang yang gak gampang dibujuk. Bram tersenyum. Oh ya, aku dapat nomor kamu, maksudnya nomor papa kamu, dari anak-anak barista di sini. Aku cerita mereka tentang temanku yang kecelakaan. Aku kasih tahu fotonya sama mereka. Mereka ingat kalau mereka pernah lihat Tio sama kamu di sini, dan pas namanya Ella. Pas namanya Ella? Nanti aku ceritain. Bram melihat ke teh lemon gadis itu. Mau nambah sesuatu? Ella menggeleng saja. Tempat kamu asik. Tio sering cerita tentang tempat ini. Dia sering cerita tentang kamu juga. Lalu dia menatap entah kemana. Bayangan Tio yang terbaring hampir tidak berbentuk di rumah sakit membuatnya segera saja ngilu. Dia terbayang bagaimana ketika Tio menceritakan Bram dengan tatapan yang mengandung rasa tidak terima dengan keberuntungan kawannya itu. Dalam mata yang berkorbar penuh semangat, kekesalan, tapi juga harapan. Anak itu. Mata gadis itu pun tiba-tiba berkaca-kaca. Bram cukup bijaksana untuk tidak menanggapi apapun. Bahkan tidak muncul hiburan-hiburan kosong semacam sabar ya, tabah ya. Pria itu hanya diam sambil memandang Ella, seperti ikut merasakan kesedihan yang dialami. Tio itu inspirasiku lah. Sambil mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. Bersih kok, tenang aja. Ella mengambil sapu tangan itu dan mengelap basah di batas matanya. Dia itu bekerja keras,
Ada sesuatu dalam dirinya yang gak bakalan aku samain. Dia selalu berjalan beberapa langkah di depan orang lain, termasuk di depanku. Ella berusaha untuk tersenyum. Dia bingung antara mau mengembalikan sapu tangan yang sudah basah oleh air matanya itu atau tidak. Bram jelas membaca itu. Simpan saja, nanti dipakai lagi kalau matanya kelilipan lagi. Ella tertawa kecil. Bram tidak seburuk yang disangkanya. Dia itu sering iri sama kamu. Bram tertawa kecil. Aku yang iri sama dia, orang hebat. Tapi ya gitu, kenapa ya orang hebat selalu keras kepala? Dia mengangkat tangannya kepada barista. Biasa. Barista itu mengerti dan tidak berapa lama mengirimkan sebuah kopi tubruk hitam kepada Bram. Yang alami lebih berasa, yang natural tidak bisa digantikan. Sambil menyeruput kopinya. Seperti emosi yang alami, bukan yang dibuat-buat, kelilipan alami misalnya. Ella bisa tertawa lagi. Aku ini cuma apalah, cuma ngurus duitnya orang tua, mengelola harta mereka. Hasilku sendiri ya belum ada. Apa yang bisa dibanggakan dari semacam itu? Dia meletakkan kopinya kembali di meja. Beda sama Tio. Kerjaannya macam-macam. Bisa kuliah sendiri, bisa kredit motor sendiri. Ya, motor yang diajaknya jatuh gulung-gulung. Ella tersenyum. Bram membalas senyuman itu. Entahlah hatinya tiba-tiba lebih ringan. Kadang memang butuh teman yang memiliki frekuensi yang sama. Dan tidak menyangka itu datang dari Bram yang selama ini bahkan hingga beberapa menit lalu dianggapnya sebagai anak lembek yang dimanjakan orang tua. Ternyata pria di depannya cukup bisa mengejutkannya. Awal buka ini aku mengajak dia, tapi dia ya begitu keras kepala, tidak mau kalau dianggap lebih rendah dari temannya. Padahal aku ya masa akan memperlakukan dia begitu. Maksudku kayak rekanan. Dia bilang enggak, ya aku gak bisa maksa. Bram melihat Ella. Tapi bukan itu yang mau tak omongin hari ini. Ella menyamakan posisi duduknya menghadap kepada Bram yang agaknya mulai serius. Jangan mikir macam-macam Ella. Aku mimpi ketemu Tio. Lalu pria itu mengoreksi perkataannya. Bukan mimpi, aku seperti melihat dia 2 hari yang lalu di kamarku. Ella terhenyak hingga kursinya berderit, bergeser beberapa sentimeter ke belakang. Bram menunjukkan bahwa dia bukan sedang bercanda. Jangan mikir macam-macam. Belum selesai Bram menyelesaikan kalimatnya, Ella memotong. Aku juga semalam. Oh ya? Pria itu seperti merasa ingin tahu tapi juga lega pada saat yang sama. Aku khawatir ketika aku cerita seperti ini, kamu akan nganggep aku bohong karena Tio masih koma. Tidak mungkin dia menampakkan diri kepada orang lain. Hanya orang yang meninggal yang menampakkan dirinya. Aku benar-benar tidak bermaksud mengatakan bahwa dia akan bagaimana-bagaimana. Aku berharap dia sembuh. Jadi aku gak enak mau ngomong ini sama kamu. Ella bisa sangat mengerti apa yang dirasakan Bram, karena dia juga tidak rela jika yang menampakkan diri kepadanya itu adalah arwah Tio. Tio belum arwah, Tio akan selamat. Itu doanya, Tio akan sembuh. Demikian selalu dia mengucapkan harapannya dalam hati. Bagaimana kamu melihat dia? Ella menanggapi Bram dengan sama-sama serius. Semoga ini sesuatu yang lain. Dia berharap kabar gembira. Aku seperti tidur-tidur ayam kapan hari itu, tapi rasanya setengah sadar setengah tidak. Aku seperti tidak ada di kamarku sendiri. Aku di sebuah rumah kosong. Rumah itu gelap, tapi aku masih bisa melihat sekitar. Bukan gelap yang gelap sekali. Aku melihat beberapa orang bergerombol di sudut salah satu ruangan di rumah itu. Ada perempuan, ada anak kecil, ada beberapa laki-laki. Aku tidak mengenal mereka semua. Mereka seperti mengerumuni sesuatu di pojokan itu. Aku tidak tahu keberanian dari mana. Aku mendekat kepada mereka, lalu mereka tiba-tiba menghilang. Aku justru melihat Tio duduk di pojokan itu. Kakinya ditekuk dan kepalanya menunduk. Ketika aku mendekatinya, aku melihat wajahnya yang sedemikian sedih. Dia lalu mengatakan sesuatu kepadaku. Ella hendak memotong cerita Bram. Karena ekspresi yang dilihatnya dari Tio dalam 2 kali ini, melihat Tio dalam setengah sadarnya, juga Tio yang bersedih. Tapi Ella tertarik pada hal yang lain. Dia bilang apa? Aku gak ingat persisnya. Beberapa saat kemudian kan aku seperti bangun di kamarku. Aku merasa bukan seperti mimpi. Tapi apa ya? Aku gak tahu. Aku merasa yang aku alami itu benar-benar nyata. Tapi yang pasti inti dari yang dia katakan, sejauh aku bisa ingat, dia meminta maaf kepadamu. Ella tersedak oleh air mata. Ia tidak mengharapkan kata-kata itu.
Dia tidak mengharapkan perpisahan. Dia akan menemani Tio apapun kondisinya setelah ini, asalkan Tio bisa sehat kembali. Bram pasti bisa melihat air mata yang tidak dapat digantungkan lagi itu menderas di kedua mata merah gadis itu. Tapi bukan hanya itu yang dia katakan. Dia bilang dia minta tolong dan katanya hanya kamu yang bisa nolong. Makanya malam itu aku langsung ke rumah sakit. Tapi kamu pas nggak ada di sana. Aku cari alamatmu. Aku tanya kepada ibunya, dia nggak tahu rumah kamu. Sampai aku cerita ke anak-anak barista di sini. Minta tolong? Bram mengangguk. Ella tidak mengerti maksudnya, tapi dia tersengat sebuah perasaan. Rumah dalam mimpimu itu, apakah rumah itu sedang diperbaiki? Bram mencoba mengingat-ingat. Aku nggak ingat persis, tapi yang jelas rumah kosong, di sekelilingnya kebun-kebun, lalu sawah tebu. Aku tidak pernah lihat rumah itu. Ella berdiri. Aku tahu rumah itu di mana. Ella mengambil dompetnya dan mau mengeluarkan beberapa lembar uang. Bram menahannya mengatakan tidak usah. Kamu mau ke sana? Ella mengangguk. Aku antar. Rumah itu menggunung hitam. Lampu depannya tidak hidup seperti pertama kali Ella ke situ. Malam ini rumah itu seram. Tidak ada bintang yang menempel di langit, hanya awan yang saling bersinambung. Bentar. Bram masuk kembali ke dalam mobilnya dan menyalakan lampu mobilnya. Ella melihat pada Bram. Benar rumah ini. Bram melihat sejenak. Aku nggak tahu. Aku sudah ada di dalam rumah itu. Aku melihat bayang-bayang pepohonan dari jendela sisi dalam. Lihat. Ella menunjuk sawah tebu di sebelah timur. Namun Bram agaknya masih tidak begitu yakin. Kita masuk ya, ujar sang gadis. Bram menemani gadis itu berjalan di sisinya. Bayangan mereka yang disorot oleh lampu mobil di belakang mereka merupa dua raksasa besar. Ella memegang gagang pintu itu, terkunci. Kamu tahu yang punya rumah ini? Ella tiba-tiba mengingat apa yang terjadi kali terakhir perjumpaannya dengan Pak No. Dia melengos. Aku tanyakan ke Tante Ani. Mereka kembali ke mobil. Hanya dalam beberapa menit mereka sudah berada di depan warung itu. Warung Bu Ani tutup. Mungkin karena Ibu Tio harus berjaga di rumah sakit. Tidak ada yang membantunya. Ella berjalan masuk ke depan pintu rumah perempuan itu. Dan di ruang tamu Bu Ani sedang menonton televisi. Permisi Tante. Bu Ani terkejut melihat Ella. Tapi segera keterkejutan itu berganti dengan wajah kasihan. Iya Mbak Ella. Gimana? Sini masuk dulu. Ella masuk diikuti Bram. Ella memperkenalkan Bram sebagai teman Tio. Bu Ani menerima Bram dengan ramah. Penggunaan sebutan nama Tio menyebabkan perempuan itu nampak prihatin. Mau ambil barang di rumah Tio? Terkunci apa rumahnya? Duduk Mbak. Ella duduk dan Bram mengambil kursi di sebelahnya. Bukan Tante. Lah terus? Tante pikir mau ambil barang terus lupa bawa kunci. Saya juga gak punya kalau kunci rumahnya Tio. Perempuan itu bergerak dari tempat duduknya. Sebentar ya, saya ambil minum apa gitu dari warung. Gak usah Tante, ini cepet aja kok. Bening keluar dari ruang tengah membawa sebuah kertas bergambar krayon. Semua gambar itu hanya coretan-coretan hitam, tidak berbentuk. Melihat Ella, gadis kecil itu sempat tersenyum sejenak, hendak berlari kepadanya. Namun ada yang menahan gadis kecil itu. Dia kemudian justru mengarah kepada mamanya dan memeluk mamanya. Dia jadi diam Mbak Ella sekarang. Gak kayak dulu. Mamanya melihat gambar yang dipegangnya. Apa ini Bening? Bening melihat kepada Ella. Lalu kepada Bram. Lalu kepada mamanya, dia menggeleng. Lalu memeluk mamanya lagi. Dia membenamkan dirinya dalam daster mamanya sambil menarik-narik ujung kerudungnya. Sejak Mas Tio masuk rumah sakit, rasanya semuanya menjadi beda ya. Ya Bening, ya orang-orang sini banyak yang tanya ke Bening apa yang ditangisinya pada waktu malam itu. Tapi ya Bening tidak menjawab. Dia kadang tiba-tiba menangis selalu begitu. Saya suapin makan menangis. Saya mandikan menangis. Mungkin anak kecil bisa merasakan juga ya. Dia bilang sakit. Perempuan itu lalu sadar bahwa dia justru bercerita tentang hal yang lain. Bukan tujuan tamunya. Dia langsung kembali. Gimana kondisinya Mas Tio hari ini Mbak? Belum ada perkembangan Tante. Tadi saya telepon di rumah sakit S juga. Di sana belum ada ruang. Sedangkan di sini cuma bisa ditangani yang kecelakaan tangan dan kakinya. Kepala sama rusuk yang patah belum bisa ditindak. Masih belum sadar juga. Tapi ya mungkin lebih baik begitu. Kalau sadar gimana sakitnya? Bingung juga saya Tante. Bram menyenggol Ella.
Oh iya, saya datang ke sini tadi mau menanyakan rumah Pak No, Tante. Wajah perempuan itu berubah. Dia nampak tegang mendengar rumah itu disebutkannya. Bening yang juga mendengar rumah itu tiba-tiba menjadi memegang mamanya lebih keras, menyembunyikan dirinya lebih dalam kepada mamanya. Hanya dalam beberapa detik kemudian gadis kecil itu menangis. Mamanya kelihatan lelah, kesal, namun juga kasihan. Dia memeluk anak itu ke dadanya. Bening masih menangis sekeras-kerasnya. Sudah Bening, jangan menangis lagi ya. Sudah, ini loh, ada Mbak Ella sama masnya. Siapa tadi namanya? Bram menyebutkan namanya. Iya ini loh, ada Mbak Ella sama Mas Bram. Tapi anak itu tidak juga mau diam. Maaf Tante. Perempuan itu menggendong anak itu dengan berdiri. Bening yang berusia 5 tahun jelas sudah bukan bayi, dan ibunya sudah kesulitan menggendongnya. Ya gini terus loh Mbak Ella, sedih saya ini. Dia mencucup anaknya tapi Bening masih terus menangis. Bukan rumah yang itu Tante, maksud saya rumah Pak No yang ditinggali sekarang. Perempuan itu kelihatan bingung, tapi dia kemudian menjelaskan. Oh, kalau sekarang Pak No tinggal bersama anaknya di desa sebelah Mbak. Mbak Ella keluar gapura desa ini. Ada gapura yang nanti kiri dan kanannya ada neonnya. Di gang itu ada rumah bercat biru, yang di depannya ada patung macannya. Ada apa memangnya Mbak? Enggak apa-apa Tante, cuma mau tanya-tanya saja. Makasih ya Tante. Ella kemudian mengelus Bening tapi Bening menangis semakin keras. Ella ingat kalau saat-saat seperti itu, Tio biasanya akan memberikan permen kepada Bening untuk menenangkannya. Ella membuka tasnya dan mencari-cari. Ada beberapa permen di sana, bukan permen yang biasa disukai Bening. Tapi dikasihkan saja, siapa tahu bisa menenangkannya. Ella memegangkan permen itu kepada Bening. Ini Bening, Mbak Ella punya permen. Cup-cup ya sayang. Bening justru membuang permen itu dan menangis semakin keras. Dia meronta-ronta di dada mamanya. Maaf ya Mbak Ella, Bening kok gitu sih? Mbak Ella sudah baik-baik kasih kok malah kayak gitu. Tapi Bening tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Sudah Mbak Ella, ditinggal saja. Nanti lama-lama kan ya capek. Berhenti sendiri. Kalau gini tidurnya biasanya lebih tenang. Ah, anak mama ya. Dia sudah beberapa hari seperti ini terbangun-bangun waktu tidur. Bu Ani mendekati Ella. Saya khawatir dia melihat kuntilanak atau anaknya, atau apa yang ada di rumah itu. Ella tidak bisa menjawab apapun. Mbak, jangan main-main di rumah itu ya. Rumah itu angker katanya. Banyak orang, banyak yang sudah lihat aneh-aneh di rumah itu. Ella mengangguk, lalu dia mengucapkan terima kasih dan permisi. Bening tidak akan bisa ditaklukkannya malam itu. Yang terpenting adalah bagaimana pesannya nanti ketika bertemu Pak No. Ella jelas tidak menyukai pria itu. Dia bahkan tidak tahu harus membuka pembicaraan dengan bagaimana nanti. Ella keluar dari rumah itu. Bram membuka mobilnya. Ella masuk dan diam sejenak. Bram kelihatannya tahu betapa bingungnya gadis di sebelahnya. Ada apa ya, Lak? Rumah itu kelihatannya menakutkan sekali untuk orang-orang di sini. Ella mengangkat bahunya. Nanti kamu yang ngomong sama Pak No. Aku malas ngomong sama orang itu. Kenapa? Pertanyaan itu tidak berjawab. Bram melihat Ella tidak hendak melanjutkan pembicaraan. Dia mengendari mobilnya ke ujung rumah yang ditunjukkan. Rumah biru dengan patung macan di depannya. Rumah itu asri. Berbagai pohon-pohonan buah ditanam berderet. Lalu ada sebuah petak halaman yang ditanami cabai dan tomat. Halaman rumah itu diplester kasar dari pagar depan ke teras. Bram menghentikan mobilnya di samping pagar. Ella nampak tidak mau keluar. Ayo. Ella menghembuskan nafas panjang. Dia berdecak. Bram jelas tidak mengerti kesalahannya. Tapi pria itu melihat keengganan sang gadis. Bagi pria itu mungkin itu sikap yang aneh. Bahkan Ella tadi bersemangat masuk ke rumah angker di tengah kebun tadi. Tapi justru ke rumah normal di depannya, rasa tidak hendaknya jelas terlihat. Bram keluar lebih dulu. Ella akhirnya keluar dari mobil itu dan mengikuti Bram berjalan ke halaman rumah biru itu. Rumah itu jelas lebih kecil dari rumah angker. Tapi rumah itu nampak lebih hidup. Ella sekarang bisa melihat ke halaman rumah itu lebih jelas. Beberapa pohon yang ditanam di halaman itu adalah mangga, kelengkeng, dan kedondong. Sebuah rumah kecil, separuh dari semen, separuh dari anyaman bambu terletak agak menjorok ke dalam. Mungkin kandang atau gudang. Sedang rumah utamanya khas seperti rumah desa. Tidak ada yang istimewa, kecuali catnya yang nampak norak. Bahkan di tengah kegelapan malam seperti ini, warna biru yang tidak tua
tidak juga muda itu ngejreng. Namun ketika Ella melihat sudut halaman berada di dekat kandang atau gudang, langkahnya terhenti, bulu kuduknya merinding. Sesosok pria berdiri di sana, di sisi yang tidak terpapar cahaya, di sudut gelap di belakang pohon kelengkeng. Ella hafal dengan postur itu, hafal dengan pakaian yang dikenakan, karena hingga hari ini pakaiannya masih sama. Postur berdirinya pun sama, Tio. Bram yang melihat Ella terhenti ikut berhenti, lalu melihat gadis itu. Pria itu jelas melihat rambut tipis di sepanjang tangan perempuan itu yang berdiri. Ada apa? Ella melihat kepada Bram, lalu menatap sosok yang berada di ujung rumah anyaman bambu itu. Sosok itu tidak lagi di sana. Aku lihat Tio barusan. Ella bisa juga melihat lengan Bram yang bereaksi pada pertanyaannya. Bram segera menggosok lengannya. Sudah, kita cari Pak No. Mereka berjalan bergegas menuju ke pintu rumah itu. Terdengar suara televisi. Permisi. Bram mengetuk pintu, lalu melakukan itu lagi beberapa kali. Suara TV di dalam rumah dikecilkan. Seorang perempuan membukakan pintu. Jelas istri Pak No. Usia mereka tidak terpaut jauh. Bram menyatakan bahwa dia ingin bertemu Pak No. Oh ya, saya Bram, dan ini Ella. Kami teman Tio. Perempuan itu segera menyilahkan mereka masuk dan duduk. Tidak berapa lama kemudian Pak No keluar dengan kaos dalam dan sarung. Dia menatap kepada Ella. Ada perasaan bersalah yang segera nampak di matanya. Mata memang tidak pernah membohongi. Namun dia masih mencoba tersenyum dan duduk berhadapan dengan kedua tamunya. Pak No, saya Bram, saya temannya Tio. Pria itu mengangguk-angguk. Bagaimana kondisi Tio sekarang? Bram menatap kepada Ella. Tapi jelas Ella nampak tidak ingin menjawab. Maka Bram melanjutkan. Masih seperti kemarin Pak No, belum ada perkembangan. Tio itu anaknya rajin. Pernyataan itu justru keluar. Tapi kayak kurang terbuka, banyak diamnya. Pria itu menatap Ella, tapi Ella membuang mukanya dengan menunduk ke bawah. Pak No, kami langsung saja ya. Saya itu bermimpi ketemu Tio. Pas saya cerita ke Ella, katanya lokasi mimpi saya itu di rumah Pak No. Kalau boleh, kami mau mengecek ke sana. Mungkin ada apa-apa yang ditinggalkan Tio di sana, atau ada apa-apa yang tidak beres di sana. Pak No ingin mengatakan sesuatu, tapi dia seperti ragu antara akan mengatakannya atau tidak. Saya ke rumah itu pagi-pagi setelah Tio kecelakaan. Saya membereskan peralatan saya, lalu mengunci rumah itu. Sampai sekarang, saya belum ke sana lagi. Bram ragu-ragu mengatakannya. Pak No, apakah ada yang aneh di rumah itu selama ini? Kami berpikir mungkin ada sesuatu yang tidak biasa, di luar kemampuan manusia, yang menjadikan Tio sekarang seperti itu. Bram berhenti sebentar sebelum menambahkan. Tio memang kecelakaan, tapi mungkin ada yang membuatnya seperti itu. Bukan murni kecelakaan biasa. Saya seperti melihat ada orang yang mengelilingi Tio di rumah itu dalam bayangan yang saya lihat. Ella tiba-tiba angkat bicara. Pak No lihat jejak anak kecil di serbuk kayu bekas paserahan kayu Pak No. Jelas-jelas dia tidak nampak antusias dengan pertanyaannya, atau tidak antusias kepada orang yang ditanyainya. Namun mendengar pertanyaan Ella, justru Pak No yang membelalakan matanya. Jejak anak kecil? Iya, ceritanya kan ada orang bunuh diri di rumah itu, perempuan yang sedang mengandung. Pak No kemudian menyandarkan dirinya di kursi. Dia nampak berpikir dalam. Perlu beberapa detik ketika Pak No akhirnya membuka mulutnya. Saya dengar cerita tentang rumah itu. Saya tahu kenapa rumah itu juga harganya lebih murah. Rumah itu niat saya juga saya beli untuk dipakai anak saya. Dia sudah berkeluarga. Pasti gak enak tinggal sama orang tua. Tapi dia tidak mau karena dengan riwayat rumah itu. Akhirnya saya memutuskan biar saya saja yang tinggal di sana. Tapi kalau yang dimaksud memang tentang hal itu, kejadiannya terjadi ketika saya masih anak-anak. Istri yang tinggal di sana menggantung dirinya. Jadi benar, rumah itu angker Pak No. Pak No menarik nafas dan mengembuskannya. Selama saya di sana, saya sering di sana sendiri. Tapi saya tidak pernah diganggu atau melihat atau merasa hal-hal yang aneh. Lalu jejak anak kecil itu? Ella mendedas. Pak No diam. Dia menarik nafas panjang. Ella, Pak No, tanya ini sungguh-sungguh. Tapi mohon Ella jangan tersinggung. Ella langsung berdiri.
kita pergi Bram. Bram nampak bingung apakah harus mengikuti Ella atau tidak. Tapi pria muda itu lalu memanggil sang gadis. Duduk dulu lah, jangan terbawa emosi, biar masalahnya selesai. Ella masih berdiri, dia enggan diminta duduk. Urusan saya pernah berhubungan dengan laki-laki atau tidak, itu urusan pribadi saya. Dia berhenti, masih dalam kemarahan. Tapi saya bukan perempuan murahan, saya bisa menjaga diri saya sampai hari ini. Berarti Mbak Ella tidak pernah berhubungan badan dengan pria manapun. Ella jelas sangat tidak nyaman. Dia mengendus-enduskan hidungnya. Bram yang melihat itu segera mengambil tindakan. Waduh, itu pertanyaan di luar konteks deh Pak. Kalau saya jadi Ella, saya juga tidak akan jawab. Maaf ya Pak No, saya rasa Bapak sudah tidak sopan, sudah keterlaluan. Pak No mengangguk-angguk, berpikir dalam. Saya minta maaf Ella. Dia juga melihat kepada Bram. Saya minta maaf Bram. Saya tahu kedengarannya pertanyaan saya ini tidak sopan. Ya memang tidak sopan, bukan hanya kedengarannya. Ella menukas. Iya, saya antar ke rumah saya itu sekarang. Pak No, bawa kendaraan sendiri. Ella tegas, dia menatap Bram. Aku gak mau semobil sama pria yang gak tahu adat. Pak No dengan motor tuanya sampai di rumah itu lebih dulu. Mobil Bram diparkir di sebelahnya. Pak No mengambil kunci dan membuka rumahnya. Dia menghidupkan lampu ruang tamu, lalu menghidupkan lampu teras. Bram dan Ella masuk ke rumah itu. Ella jelas-jelas memilih lebih dekat dengan Bram. Dikhawatirkan Pak No berbuat tidak sopan kepadanya. Ketika Ella masuk, serbu kayu itu masih berserakan di lantai. Namun ada langkah-langkah baru di sana. Langkah-langkah yang lebih besar. Ada beberapa bekas seperti langkah yang diseret tidak teratur juga. Mungkin itu bekas langkah Pak No dan langkah-langkahnya beserta Tio yang takut malam itu dan menariknya keluar. Tapi dari sampingnya dia melihat Bram menggosokkan telapak tangannya ke lengannya. Ella mulai sadar bahwa Bram melakukan itu setiap kali dia merasakan bulu kuduknya merinding. Dia menoleh kepada Ella. Benar ini rumahnya. Mendengar itu Ella segera hilang akal. Tio, kamu di sini? Bram dan Pak No jelas melihat sikap Ella barusan aneh. Tapi mereka membiarkan saja. Bram mengikuti Pak No yang menghidupkan lampu di ruang tengah dan beberapa ruang yang lain. Sedang Ella mengamati serbu kayu yang ada di bawahnya, berusaha mencari-cari. Bram dan Pak No berlari mendekati Ella yang memanggil. Ella menunjuk ke bawah. Di antara jejak-jejak orang dewasa yang lebih baru, samar-samar tergambar jejak kaki anak kecil. Ini jejak anaknya kuntilanak itu, Bram. Gadis itu bergantian menatap kepada Bram dan Pak No. Pak No melihat lebih dekat jejak itu. Dia menatap kepada Ella, lalu kepada Bram. Ikut saya ke dalam, ujar Pak No. Keduanya mengikuti Pak No. Rumah itu cukup besar. Walaupun tidak terawat, namun masih nampak kokoh. Nampak bagian dalam rumah itu walaupun lembab, tetapi sudah disapu bersih sebelumnya. Mungkin Pak No dan Tio ketika mereka di situ. Pak No melihat-lihat ruangan tengah. Beberapa kayu bertumpuk di beberapa tempat. Beberapa daun jendela baru yang ditumpuk di dekat kayu-kayu itu. Mungkin itu yang dikerjakan Pak No dan Tio selama mereka berada di sini. Di ruang yang dulunya nampak bekas dapur, sebuah rak dari kayu tampak masih tersandar di sana. Usianya jelas sudah sangat tua. Lalu ada beberapa peralatan masak yang ditumpuk begitu saja. Beberapa sudah berkarat, ketiganya terus berkeliling. Di sebuah kamar yang terletak agak ke belakang, berisikan kayu-kayu tua. Agaknya bukan kayu yang sama dari kayu yang baru di ruang tengah. Kayu-kayu itu lembab dan mulai lapuk. Angin dingin masuk dari sebuah bekas jendela yang ternyata tidak berdaun jendela. Dari jendela itu tampak bayangan kebun dan sawah tebu yang cukup jauh. Bram memegang tangan Ella seketika. Ruangan ini, ujar Bram kepada Ella. Benar, ruangan ini yang aku lihat dalam bayanganku waktu itu. Pak No yang berada di ruangan sebelah mendekat. Ella melihat ke atas. Apakah ada bekas kayu di atap atau sejenisnya yang digunakan untuk bekas perempuan penghuni rumah ini dulu menggantung dirinya. Tapi atap ruangan itu tertutup oleh asbes. Tio, Ella memanggil kembali. Pak No berjalan ke sudut. Dia terkejut. Bram, Ella, kesini. Di sudut itu beberapa titik kecil coklat kering. Mereka bertiga tahu titik-titik apa. Darah. Di sekitar titik-titik itu ada beberapa bekas titik cairan yang mengering lain. Seperti cairan getah buah yang menetes lalu dibiarkan kering di tempat. Tio, kamu di sini?
Ella kembali memanggil dengan lebih keras. Nafasnya memburu antara ngeri dan kesedihan yang tiba-tiba meruap di sepanjang tubuhnya. Bram, kamu tahu bau ini? Bau apa, Pak No? Coba, kamu cium baik-baik. Bram mendengus-dengus. Begitu dia agaknya mengerti bau yang dimaksud, dia menatap wajah Pak No. Bram jelas nampak bingung. Pak No, apa ini? Pak No mengangguk kepadanya. Iya kan, Bram? Keduanya berpandangan. Pak No dan Bram segera mencari di sekitar ruangan itu. Mungkin mereka mencari sumber bau itu. Dan di antara sela-sela kayu lapuk itu, Bram mengambil sebuah kain yang terselip tersembunyi, sebuah kain putih bercak-bercak kuning dan coklat kering. Pak No mencium kain itu. Tetapi belum juga hidungnya dekat dengan kain itu, dia segera mengembalikannya kepada Bram. Benar kan, Bram? Ella yang melihat mereka berdua segera mendekat dan mengambil kain yang berada di tangan Bram. Dia bergidik melihat bercak-bercak di kain itu. Ella mencium bau kain itu. Baunya busuk, seperti bau buah yang membusuk atau telur busuk yang disimpan sekian lama dan mengering. Bau yang tidak dikenalinya tapi segera membuatnya merasa jijik dan takut. Ini kain apa? Tio, kamu di sini. Kamu dengar suaraku. Ella kembali berteriak. Tangisnya pecah tidak kuat menahan berat yang seketika membuncah di dalam dadanya. Perutnya masih mual oleh bekas bau yang diciumnya di kain putih bercak-bercak itu. Dia mengusap-ngusapkan telapak tangannya ke bajunya untuk menghilangkan bekas sentuhannya pada kain putih itu. Keluar, Pak No sama Bram keluar sekarang. Matikan semua lampu. Ella, kamu mau ngapain? Bram sangat terkejut. Kalian berjaga di dekat saklar lampu. Kalian matikan semua lampunya. Nanti kalau aku minta hidupin, kalian hidupin. Kamu gila ya? Kamu mau ngapain, lah? Bram berubah panik melihat Ella yang agaknya tidak mau diberhentikan. Ella, tenang dulu. Kita ngomong baik-baik, ujar Pak No. Pak No, Tio kena sesuatu di tempat ini. Saya harus tahu apa yang terjadi di sini. Ada apa di sini? Ella mengatakan kata-kata dalam tangisnya yang sejadi-jadinya. Dia benar-benar histeris. Dengarkan Pak No ya Ella. Kita keluar dari rumah ini sekarang. Tio tidak di sini. Ella masih menangis sekeras-kerasnya. Please Pak No, bantulah Ella kali ini. Lalu gadis itu berdiri ke Bram yang masih memegang kain itu. Ella berhenti dan tidak mau menyentuh kain itu lagi. Bram, tolong Bram. Aku tahu ini kedengarannya gak masuk akal, tapi aku pengen lihat apa yang mengganggu Tio di sini. Apa yang menempel sama dia? Lah, bukan itu. Bram tidak bisa berbicara karena Ella terus menangis. Bantu aku kali ini saja, jagain aku. Dia melihat kepada Pak No. Ya Pak No, jagain saya. Saya mau lihat apa yang mengikuti Tio selama ini. Pak No dan Bram tahu bahwa mereka tidak akan bisa membantah dengan Ella kali itu. Bram membuang kain itu ke lantai, mengelapkan tangan ke celananya. Mana tas kamu? Ella tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bram, tapi dia memberikan tasnya kepada Bram. Bram mengeluarkan sapu tangan yang tadi diberikannya kepada Ella dari dalam tas Ella. Dia memberikan kembali sapu tangan itu kepadanya. Kamu usap air mata kamu. Berhenti menangis. Pria itu menghadap kepada Pak No. Aku sama Pak No akan berjaga. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Kami tidak kemana-mana. Ella mengusap air matanya dengan sapu tangan yang diberikan Bram kepadanya. Dia menata nafasnya. Baik, sekarang apa yang perlu kami lakukan? Ella menjelaskan cara melihat hantu seperti yang diajarkan Tio kepadanya. Maka mereka diminta untuk menjaga di saklar lampu, dan Ella akan mempraktekkan apa yang pernah dilakukannya di kamarnya kemarin malam. Oke, kalau ada apa-apa, kamu panggil kami ya. Ella yang sudah mulai berhenti sesegukan menganggukkan kepalanya. Ruangan itu gelap. Pak No berjaga di dekat saklar ruang tamu dan Bram berjaga di saklar ruang tengah yang pas berbalik-balikan dengan saklar kamar. Ella terbaring terlentang di dalam kegelapan. Dia mengatur nafasnya. Cahaya bulan yang tipis temaram masuk melalui jendela yang bolong itu. Baru setelah semua lampu dimatikan, dia sadar bahwa rembulan bersinar malam itu. Dia tahu memang tidak gelap sempurna, tapi tidak apa. Dia ingat kali itu pun ketika dia bisa melihat Tio, keadaan juga tidak benar-benar gelap. Ada cahaya lampu mejanya yang bersinar. Ella menutup matanya dan mengucapkan sebaris doa pendek. Dia menutup matanya dan dia bisa mendengarkan nafas Bram di luar. Semuanya menjadi jelas dalam kesunyian.
Ella membuka mata dan membiarkan matanya terbiasa dengan kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya tipis dari langit. Ketika matanya sudah mulai terbiasa dan segala hal yang tadinya gelap sudah mulai nampak, dia memukulkan telapak tangannya 3 kali ke lantai. Setelah itu dia menunggu sejenak. Rasanya waktu berjalan lebih lambat daripada biasanya. Dia bangkit dan berjongkok. Namun belum siap membungkuk, dia menata hatinya jika dia akan melihat hal-hal yang tidak dia siapkan. Ini harus dilakukan. Dia tidak tahu setelah ini akan bagaimana, tapi dia merasa berhak tahu. Dia bisa mendengarkan nafasnya sendiri. Dia mengatur setiap hembusan, seperti dia yang sekarang sedang mengatur hatinya. Dia pun menunjukkan kepalanya ke depan sampai dalam posisi nungging. Dia membuka matanya pelan-pelan dan melihat apa yang berada di belakangnya melalui antara kedua kakinya, dan Ella segera menggigil. Di sudut ruang itu 3 sosok sedang mengerumuni sudut ruangan itu. Sosok perempuan tua dengan rambut yang digelung berantakan, seorang laki-laki dengan lengan yang sangat panjang dan bola mata yang terlepas dari lubang matanya, dan seorang anak kecil seperti anak berusia SD akhir dengan kepala yang pecah. Tubuhnya yang tidak berpakaian seperti tercabik, menampakkan tulang dada dan nerusuk yang bertonjolan keluar, terbungkus beberapa daging tipis. Mereka seperti tidak menyadari bahwa Ella sedang menatapnya. Mereka sibuk mengerumuni sesuatu yang berada di sudut ruangan itu. Lelaki dengan lengan panjang itu menjulurkan kepalanya ke bawah, lalu menjilati lantai itu. Ella baru sadar bahwa ketiganya melakukan hal yang sama. Mereka menjilati lantai itu. Bukan mereka sedang menjilati titik-titik darah yang mengering di lantai itu. Namun Ella menyadari ada sesosok yang lain. Sosok itu seorang perempuan tinggi, berpakaian daster dalam rambut diuraikan di kiri dan kanan. Dalam kegelapan Ella bisa melihat wajah perempuan itu sedemikian pucat. Dia duduk mengendus-ngendus kain putih yang tadi dibuang oleh Bram ke lantai. Namun nafas Ella semakin tidak tertahan. Sosok yang lain seperti tidak menyadari, tapi Ella tahu perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang itu sadar akan kehadiran Ella di ruangan itu. Perempuan itu berdiri dan mendekat kepadanya, berjalan melayang semakin dekat kepadanya. Ella berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di lehernya. Bibirnya tidak mampu membuka, sedang perempuan itu semakin dekat kepadanya. Ella ingin membalikan badannya ke posisi berjongkok biasa, tapi dia kaku. Dari bibirnya hanya terdengar suara menggumam karena dia yang tidak mampu membuka bibirnya. Ella kemudian sadar bahwa ketiga sosok di sudut itu mulai menyadari kehadiran Ella di situ. Ketiganya membalikan wajah mereka perlahan-lahan. Ella bisa melihat wajah mereka. Mereka bertiga berhadapan-hadapan dengan Ella. Namun perempuan berdaster putih, itu bukan daster, itu kain kafan yang ditelungkupkan ke badan. Perempuan itu sudah berjarak semeter saja darinya. Perempuan itu menundukkan badannya, menekuk punggungnya, dan Ella bisa melihat kepalanya yang turun mendekat ke kepala Ella. Perempuan itu memuntir kepalanya sehingga hampir seperti patah. Kini wajah perempuan itu sedemikian dekat dengan wajahnya. Ella bisa merasakan semakin perempuan itu dekat, udara semakin dingin. Wajah mereka saling berhadapan-hadapan dalam jarak yang sedemikian dekat. Lalu perempuan itu tersenyum. Ketika itu Ella bisa membuka mulutnya. Tolong Bram, Pak No, Dalam sepersekian detik lampu di ruangan itu dan agaknya juga ruangan lain menyala. Ella kaku dalam posisinya berjongkok dan menunduk. Bram dan Pak No membantunya duduk dengan benar. Tubuhnya tiba-tiba lemas, nafasnya tidak teratur. Tubuhnya menggigil dan berdecakan. Tulang-tulangnya terasa remuk. Dia bahkan tidak kuat mengangkat tangannya. Pak No, Bram, aku melihat mereka. Bram berhadapan-hadapan dengan Pak No. Masih dalam nafas yang tidak karuan, Ella membuka bibirnya. Mereka di sudut itu, 3 menjilati darah kering itu, lalu 1 lagi mencium kain putih itu, lalu mendekat. Lah, Bram yang menerima tubuh Ella menggosok-gosok punggung Ella dengan telapak tangannya. Ella baru sadar Pak No memijit-mijit kakinya, lalu bergantian menggosokkan tangannya. Tubuhmu dingin sekali. Bram, Pak No melihat kepada Bram. Bram agaknya mengerti. Lah, kita keluar dari tempat ini. Ella berusaha mengangkat tangannya, belum bertenaga. Aku gak kuat. Suara Ella lemah. Kamu tahu, bau di kain itu bau apa? Bram bertanya kembali, lebih tegas. Bram, Pak No makin mendesak. Bram mengangkat Ella di kepala dan tubuh, sedang Pak No membopong Ella di kaki. Ella dengan sisa tenaga yang dimiliki
Bau apa? Masa lalu serupa hantu. Ketika belum bisa didamaikan, dia akan terus membayang, menyerang. Satu-satunya cara adalah berdamai dan melepaskannya. Namun seringkali sedemikian sulit, karena hantu masa lalu itu mengikat dalam ruang yang paling rapat, paling tertutup, tersembunyi dalam sekat-sekat yang tidak rela untuk sekedar ditilik dan dilihat. Bagi Ella tentu pengalaman yang hampir lewat setahun itu masih menyambanginya sesekali. Namun baginya lebih mudah untuk lepas karena ikatannya pada peristiwa itu bukan yang terkuat. Seandainya korban, dia sekunder, dia merasa terluka, tapi ada yang lebih sakit daripada perasaannya. Ella duduk di dipan yang digelar tikar di depan warung itu, memegang sebuah kertas gambar dengan gambar tidak karuan di sebuah sisi halamannya. Warung itu lebih sering tutup daripada dulu. Maklum, tidak ada lagi yang membantu Bu Ani di warungnya. Sedangkan dia harus beberapa kali membawa Bening ke dokter dan beberapa psikolog anak. Namun Ella tahu, peristiwa semacam itu akan terus membekas hingga bertahun-tahun. Mungkin selamanya. Bayang-bayang itu akan terus membekap Bening, menjadi mimpi buruk di tidurnya, menjadi hantu di malam-malamnya, dan demikianlah adanya. Bening berubah. Dia mulai masuk SD tahun ini, tapi Bening bukan gadis kecil yang sering dijumpainya dulu, yang melendot kepadanya minta digendong dalam tawa kecil yang menggemaskan. Bening adalah anak yang jauh lebih pendiam. Ella bisa melihat anak kecil itu berusaha untuk bergembira seperti anak lain di usianya. Kadang dia ingin melompat gembira, lalu ada yang seperti menahan dan kemudian lagi-lagi menjadi diam. Dia bahkan mengalami keterlambatan dalam berbicara berbahasa verbal. Padahal dulu dia gampang sekali menceritakan apapun, dari mainannya hingga teman-temannya, atau apapun dalam bahasa anak-anaknya. Namun Bu Ani melakukan berbagai macam cara untuk menyemangati anaknya itu. Dia berharap ia tumbuh normal seperti anak-anak lain pada umumnya. Namun Bening tidak lagi pernah seperti anak-anak pada umumnya. Trauma memaksanya lebih ganas daripada segala sukacita yang dijejalkan kemudian. Dia dibelikan banyak mainan, namun Bening lebih sering merusak daripada memainkannya, lalu membiarkan saja mainan itu tergeletak begitu saja. Bu Ani duduk di sebelahnya, menutup warung lebih sore, karena ada jadwal konsultasi dengan psikolog anak. Dia duduk di sebelah Ella. Mau tambah minumnya Mbak Ella? Masih ada es pecahan di dalam, nanti mencair malah gak kepakai, sayang kalau dibuang. Ella mengangguk, perempuan itu kembali masuk. Sore itu kemerahan, langit serupa pulasan krayon anak-anak bernuansa pastel. Bukan pilihan krayon Bening, kertas yang dipegangnya hanya dilabur warna hitam dan setitik warna hitam di sebuah sudut. Namun Ella masih bisa mengira-ngira apa yang ada di gambar itu. Di tengah ada seorang anak kecil dengan tangan dan kaki yang terlepas dari tubuhnya. Anak kecil itu dikelilingi oleh rumput-rumput hitam di sekelilingnya. Rumput-rumput tinggi tegap, tidak tembus cahaya. Rumput-rumput yang menaungi itu menyerupai monster yang hendak menerkamnya. Di sebuah sudut kiri bawah ada seseorang yang terbaring dengan tubuh berlumur darah. Kepala orang itu terlepas dari badannya karena ada sebuah pisau yang mengiris lehernya. Bu Ani keluar membawa sebuah gelas besar ketika Ella sedang menatap lekat gambar itu. Gimana Mbak Ella? Meletakkan gelas itu di sebelah Ella. Ella tidak menjawab apapun. Dia menatap gadis yang bermain tanah di halaman warungnya, bermain sendiri. Masih belum mau dimandikan Tante. Bu Ani menggeleng. Sejak peristiwa itu Bening tidak mau lagi dimandikan mamanya. Ella memberikan gambar itu kepada sang mama. Bu Ani melihat gambar itu, lalu menghela nafas panjang. Bahkan sudah setahun, beban berat itu tidak kunjung terangkat. Masih menindihnya dengan berat, menghunus serupa pedang tajam yang tidak berhentian. Saya takut kalau besar dia akan tumbuh entah jadi bagaimana. Dia tersenyum pahit seperti mengingat sesuatu. Kemarin ada teman SMA saya dulu mendekati saya. Dia duda anak satu, cerai ditinggal istrinya, punya anak kecil juga, lebih tua 2 tahun dari Bening. Lalu perempuan yang lebih tua itu melihat kepada Bening. Tapi saya mana bisa mikir begitu sekarang. Pikiran saya yang masih anak saya itu. Bu Ani berhak bahagia. Ella menahan sejenak. Bening juga. Bu Ani justru menatap langit sore yang kemerahan, hanya menjawab pendek. Belum. Lalu menatap kepada Ella perlahan. Nggak tahu kapan. Tante. Ella membalas tatapan Bu Ani.
Sebelum peristiwa malam di rumah itu, Tio seperti datang beberapa kali kepada saya. Dia nampak bersalah, mungkin meminta pemaafan. Perempuan yang di sebelahnya justru membuang muka, wajahnya keras tersenyum kecut. Kalau Mbak Ella gimana? Memangnya Mbak Ella bisa memaafkan? Mereka berdua diam dalam hening. Sekian lama, Ella tahu jawabannya. Pikiran-pikiran berlompatan di benak Ella. Ella teringat persis malam itu, Bram dan Pak No membawanya ke mobil. Lalu mobil itu dikendarai dengan cepat ke arah rumah Bu Ani. Untung sekali warungnya tutup. Kain putih itu diletakkan di dalam sebuah plastik yang ditemukan entah di mana oleh Pak No. Ella tidak paham situasi yang terjadi. Bram tidak juga menjawab bau apa yang diciumnya dari kain itu. Ella baru mengerti ketika di rumah Bu Ani. Ella, sekalipun dia seolah mengetahui berbagai macam hal, dia tidak tahu apa yang tidak pernah dialaminya. Betapa naifnya dia sehingga dia sempat berpikir Pak No menanyakan apakah dia pernah kawin karena Pak No seorang hidung belang. Pak No justru sedang menanyakan sebuah pertanyaan penting. Dia tidak tahu bau sperma kering yang membasahi di sebuah kain. Darah yang tercacar kering di kain dan di sudut ruangan itu jelas bukan darah lama. Darah itu adalah darah masih beberapa hari lamanya. Ella sibuk dengan pikirannya tentang permainan melihat setan dan bahwa ada setan yang menguntit Tio sejak malam itu. Setan yang membuatnya jatuh hingga celaka. Betapa naifnya dia, termakan oleh berbagai cerita setan hingga dia tidak benar-benar mampu membaca tanda. Bu Ani terkejut luar biasa ketika Pak No menunjukkan kain itu. Lalu memanggil Bening saat itu juga. Bening ditanya, tapi tidak menjawab. Gadis kecil itu justru menangis sejadi-jadinya. Lalu peristiwa seperti tergambar jelas bahkan tanpa kata-kata. Apa yang terjadi di rumah itu, apa yang terjadi di sudut itu. Baru esok harinya ketika Ella datang lagi ke rumah itu, Ella tahu ceritanya lebih genap. Sejak beberapa hari Bening tidak mau dimandikan mamanya. Mamanya sempat berpikir itu sebuah langkah anak yang mendewasa. Namun tidak, bekas-bekas lebam di paha, pinggang, dan selangkangannya menceritakan segala dengan terang benderang. Bening bercerita dengan bahasa anak-anaknya. Sejak Tio bekerja bersama Pak No di rumah itu, dia memberi Bening permen kesukaannya. Dan peristiwa itu terjadi bukan hanya sekali, beberapa kali hingga Bening tidak mau dipanggil lagi. Sudut ruangan kamar itu menjadi saksi seorang anak kecil dirampas dengan paksa. Ella akhirnya tahu hantu yang membayangi Tio hingga menyeretnya celaka bukanlah hantu yang berkelebat di bumbungan rumah atau di hutan. Hantu itu adalah rasa takut yang berkelitan dengan rasa bersalahnya. Namun lebih dari semuanya, dia kacau karena takut segala perbuatannya terbongkar. Dia diserang oleh hantu masa lalunya, hantu yang diciptakan dan ditumbuhkannya sendiri. Sejak malam itu Ella tidak pernah lagi melihat bayangan Tio dalam malam-malam gelapnya. Ella juga tidak tahu apakah yang dilihatnya di sudut kamar itu benar-benar nyata atau hanya gambaran dari ketakutannya dan rasa kalutnya. Yang jelas Ella tidak akan lagi mencoba melakukan langkah-langkah melihat hantu itu lagi. Tidak akan dengan harga berapapun. Namun yang aneh adalah ketika dia ingat ucapan Tio tentang anak kuntilanak yang jatuh dari rahim sang ibu ketika perempuan itu menggantung dirinya. Kecelakaan Tio sama persis dengan kondisi bayi yang diceritakannya. Tangan dan kaki yang terpuntir, kepala yang pecah, dan rusuk yang patah. Apakah semua itu kebetulan belaka? Entahlah. Ella ingat ketika Tio mengatakan ketika seorang dewasa, maka dia memeluk sukacitanya, namun juga memeluk sakit. Namun bagaimana dengan Bening? Bahagia masa kecilnya dirampas oleh rasa sakit hingga dia tidak merasakannya. Apakah Tio bisa mengatakan serupa itu kepada Bening? Bu Ani bersama Pak No melaporkan Tio ke polisi. Polisi menyatakan akan menindak begitu Tio selesai mendapat tindakan medisnya dan dinyatakan sembuh. Tapi berkas sudah diterima, bukti sudah ada, tapi Tio tidak pernah benar-benar sembuh. Dia masih hidup hingga hari ini, tapi hanya terbaring tanpa kesadaran. Lukanya masih merembes basah dan bernanah bahkan pasca operasi. Polisi belum bisa melakukan tindakan apapun. Kini ibunya hanya tinggal di sebuah rumah petak kecil, meminjam dari saudaranya, jauh dari desa, dari orang-orang yang mengenalnya. Rumah mereka dijual untuk menutup biaya rumah sakit. Hubungannya dengan Bu Ani jelas rusak. Ella tahu kemarahan ibu Tio kepada anaknya. Tapi mau bagaimana? Tio tetap anaknya. Mereka hanya berdua di dunia ini. Pak No tidak jadi menempati rumah itu. Rumah itu dibiarkan terbengkalai. Dia memilih tinggal berdesak-desakan dengan anaknya di satu lokasi. Dia membangun kamar tambahan di sebelah rumah birunya. Rumah biru dengan patung macan di depannya.
Ella bahkan tidak bisa melihat Tio lagi. Bukan karena kondisinya pasca kecelakaan yang rusak, tapi karena setiap kali melihat pria itu, bayangan tentang apa yang dilakukannya kepada Bening segera tergambar nyata di hadapannya. Bram kerap menghubungi Ella. Ella tahu bahwa Bram sejak peristiwa malam itu menyimpan perasaan kepadanya, tapi Ella tidak bisa menerimanya. Ella tidak ingin menjadikan Bram hanya sekedar sebagai penambal sulam ceritanya yang koyak oleh Tio. Tidak ada orang yang berhak diperlakukan sekedar sebagai tempat bersembunyi dari rasa sakit dan ketakutan. Ella pun tidak bisa mencintai Bram seperti dia dulu mencintai Tio. Dia tidak merasakan apapun kepada pria itu. Atau mungkin diam-diam ada sebuah hantu lain yang tinggal di benak Ella dan terus menghantuinya. Dia ketakutan bertemu dengan pria yang nampaknya sempurna. Bukankah Tio adalah gambaran dari seseorang yang dapat disebut sebagai idaman? Tapi ternyata pria seperti itu pun tidak lulus uji kebaikan. Orang tidak selalu serupa dengan wajah yang ditampilkannya. Ella meneguk es di gelasnya hingga habis. "Saya pamit, Tante." Bu Ani tersenyum dan memanggil anaknya. "Bening, ini Mbak Ella mau pulang." Gadis kecil itu hanya melihat sejenak lalu kembali ke mainan tanahnya. Dia bahkan tidak berniat mengatakan sampai jumpa atau sekedar tersenyum saja. Ella melihat kembali gambaran di lembar kertas itu. Ya, masa lalu serupa hantu. Ketika belum bisa didamaikan, dia akan terus membayang, menyerang. Satu-satunya cara adalah berdamai dan melepaskannya. Namun seringkali sedemikian sulit, karena hantu masa lalu itu mengikat dalam ruang yang paling rapat, paling tertutup, tersembunyi dalam sekat-sekat yang tidak rela untuk sekedar ditilik dan dilihat. Bening. Hantu masa lalu itu akan terus merungkupnya, akan terus menyiksanya, sampai dia mendapatkan pendamaiannya. Entah kapan, entah akankah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.